Melihat ekspresi ayahnya, Zhao Chen tahu bahwa berbohong pasti tidak akan berhasil. Jadi dia mengaku dengan jujur, saya pergi ke desa Xiaqia. Zhao Shikuan langsung mengeluh, bukankah sudah kubilang untuk tidak pergi ke tempat itu? Kenapa kau tidak mendengarkan? Ayah, desa Xiaqia tidak dihuni roh jahat, melainkan menderita penyakit parasit. Zhao Chen menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di desa Xiaqia kepada Zhao Shikuan, tetapi tidak menceritakan tentang Tuan Zhang, karena tidak ingin orang tuanya khawatir. Setelah mendengarkan, Zhao Shikuan menghela napas lega, tetapi tetap memberikan beberapa nasihat. Kali ini aku akan memaafkanmu, tetapi jangan pernah bersikap tidak patuh dan pergi ke tempat berbahaya lagi. Baiklah, aku mengerti. Zhao Chen tahu ayahnya mengkhawatirkannya, jadi tentu saja dia tidak akan membantah dan setuju sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, kucing putih itu melompat ke Zhao Chen, sambil mengendus-endus dengan aneh. Kamu cium apa? Tenang saja, tidak ada kucing di luar. Zhao Chen awalnya tidak menanggapinya serius, bahkan bercanda, mengira kucing putih itu sedang mencari aroma hewan lain pada dirinya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Kucing putih itu bukan kucing biasa. Biasanya, kalau di sekolah, ia sesekali menggoda dan memberi makan kucing-kucing liar di kampus. Kucing itu tidak pernah cemburu, dan tidak pernah melakukan hal aneh seperti itu. Mungkinkah kucing putih kecil itu menemukan sesuatu padaku? Pikiran ini terlintas di benak Zhao Chen, dan semakin ia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, karena kucing putih itu punya riwayat hal ini. Zhao Shikuan tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Chen. Melihatnya bermain dengan kucing, ia berkata, ingatlah untuk mencuci tanganmu setelah bermain dengan kucing. Makan malam hampir siap. Aku akan pergi ke dapur dan melihat apakah ibumu butuh bantuan. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak memberitahu ibumu tentang perjalananmu ke desa Xiaqia. Jadi jangan bahas lagi nanti. Ibumu itu tipe orang yang mudah bereaksi berlebihan. Kalau dia tahu kamu diam-diam pergi ke desa Xiaqia, dia akan mengomelimu sampai mati. Zhao Chen mendongak dan menjawab, saya mengerti, terima kasih, ayah. Zhao Shikuan memutar matanya dan berkata dengan kesal, kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kurangi saja hal-hal yang membuatku khawatir. Ia lalu bangkit dan keluar dari ruang utama untuk membantu di dapur. Setelah ayahnya pergi, Zhao Chen merendahkan suaranya dan bertanya kepada kucing putih itu, apakah kamu menemukan sesuatu padaku? Kucing putih itu mengangkat kepalanya, mengeong 2 kali, lalu menampar kerahnya dengan cakarnya. Ada yang salah dengan kerahnya? Zhao Chen segera melepas jaketnya dan memeriksa kerahnya. Benar saja, ada titik merah kecil, seukuran sebutir beras, di tempat kucing putih itu baru saja menepuk kerahnya. Kalau saja kucing putih itu tidak menunjukkannya, Zhao Chen pasti kesulitan menyadari ada benda itu di kerah jaket bulunya. Apa ini? Tanya Zhao Chen sambil mengerutkan kening. Kucing putih itu mengeong, wajahnya serius, seolah menjawab pertanyaan itu dengan sangat serius. Sayangnya, Zhao Chen mengerti bahasa hantu tetapi sama sekali tidak mengerti bahasa kucing, dan hanya bisa tersenyum kecut. Tak berdaya, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi, aku akan mencari tahu sendiri. Kucing putih itu jelas memutar matanya, tampak meremehkan, lalu mengeong beberapa kali, seolah berkata, kau tidak mengerti dan masih bertanya? Apa kau sudah gila? Kau membuatku membuang-buang napas. Dimarahi kucing itu membuat Zhao Chen geli sekaligus jengkel. Tak bisa marah, ia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada titik merah di kerahnya. Zhao Chen Xian menggosok titik merah itu dengan jari-jarinya dan mendapati bahwa titik itu tidak memudar atau memiliki sensasi sentuhan apapun. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengeluarkan badi beat dan meningkatkan indera perabanya. Kali ini, ia merasakan titik merah itu terasa lengket dan lengket, seperti darah yang hampir membeku tetapi belum sepenuhnya membeku. Kemudian, ia mengaktifkan teknik deteksi sejatinya, menempelkan titik merah itu di kerahnya di bawah hidungnya, dan menciumnya dengan saksama. Bau samar darah tercium dari titik merah itu. Jelas, titik-titik merah ini terbentuk dari darah segar. Tapi darah ini bukan darah manusia, karena baunya samar-samar dan amis, seperti darah hewan liar. Kenapa ada noda darah di kerah bajuku tanpa alasan yang jelas? Dari mana asal noda darah itu? Zhao Chen tiba-tiba teringat Guru Zhang. Mungkinkah dia menumpahkan darah ini padaku saat aku tidak melihat? Zhao Chen memikirkannya semakin dalam dan merasa ini mungkin. Jadi dia membuka halaman pesan dan mencari jawaban di dalamnya. Tak lama kemudian, dalam buku tentang berbagai kajian, yang memperkenalkan berbagai metode dan teknik kultivasi, Zhao Chen menemukan beberapa catatan terkait titik darah. Menurut buku, Miscellaneous Talks on Cultivation, di bagian studi lain-lain, situasi ini kemungkinan besar merupakan salah satu dari berikut ini: kutukan, mantra sihir hitam, atau mantra lokasi. Kutukan dan mantra sihir hitam tidak sulit dipahami. Sedangkan untuk mantra lokasi,
Artinya menggunakan setetes darah ini untuk menandai lokasi saya agar penggunanya dapat menemukan posisi saya. Zhao Chen menyipitkan mata, merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya bukan kutukan atau ilmu hitam, karena aku tidak merasakan energi jahat apapun pada diriku. Lagi pula, aku membawa jimat penangkal kejahatan dan mani keberanian. Jika Tuan Zhang benar-benar mengutuk atau menggunakan ilmu hitam padaku, kedua artefak ajaib ini pasti tidak akan mati rasa. Jadi sepertinya setetes darah ini untuk melacak lokasi. Malam ini, Tuan Zhang atau salah satu anak buahnya akan mengikuti setetes darah ini untuk menemukanku. Sepertinya Tuan Zhang tidak sepenuhnya penipu, dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Mungkin kematian Wang Gui memang ada hubungannya dengan dia. Sungguh tidak bisa ditoleransi dia menggunakan kemampuannya untuk tujuan jahat, alih-alih menempuh jalan yang benar. Malam ini, biarkan aku melihat trik apa yang kau miliki. Mungkin karena merasakan semangat juang yang terpancar dari Zhao Chen, kucing putih itu tiba-tiba berdiri, mengeong keras, seolah-olah mengeluarkan deklarasi sebelum pertempuran. Mendengar meongnya, semua kucing, anjing, ayam, dan kelinci di rumah-rumah tetangga meringkuk di sudut, gemetar. Meong kucing putih itu membuat mereka ketakutan. Perlu diketahui, anjing-anjing di desa bukanlah hewan peliharaan, melainkan anjing gunung yang bisa menjaga rumah dan berburu. Di pegunungan, mereka tak pernah takut melawan serigala, apalagi meringkuk di pojok dengan gemetar ketakutan. Sayangnya Zhao Chen tidak melihat kejadian ini, kalau tidak rasa penasarannya terhadap kucing putih itu pasti akan semakin dalam. Zhao Chen tidak menyeka noda darah di kerahnya. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Setelah mengenakan kembali jaketnya, Zhao Chen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pergi ke dapur untuk membantu. Saat ini, selain orang tuanya, adik perempuannya, Zhao Ling, juga sedang berada di dapur. Mereka berempat berada di dapur, dan meskipun agak berantakan dan ramai, mereka tampak bahagia dan hangat bersama. Saat makan siang, Zhao Chen berkata, "Ayah, pergilah ke kota kabupaten sore ini untuk membantu membeli beberapa bahan bangunan. Nanti ayah akan meminta tim konstruksi memberimu daftarnya. Kemungkinan besar akan selesai menjelang malam, dan jalanan sulit dilalui di malam hari, jadi jangan terburu-buru pulang. Menginaplah di kota kabupaten. Oh, ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini ayah dan ibu tidak pernah pergi ke bioskop bersama? Bagaimana kalau ayah dan ibu mengantar ibu ke kota kabupaten bersama? Setelah urusan ayah selesai, kalian berdua bisa menikmati liburan romantis." Rona merah menjalar di wajah Shen Lijun. Ia memelototi Zhao Chen dan berkata dengan kesal, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahmu dan aku sudah tua. Apa gunanya bersikap romantis?" Zhao Shikuan terharu dan berkata sambil tersenyum, "Anak itu hanya berbakti, kenapa kau memarahinya? Tapi dia benar, aku memang sudah terlalu banyak berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Sore ini, ikutlah aku ke kota kabupaten. Ayo kita seperti anak muda, pergi menonton film dan makan di luar." Shen Lijun juga tergoda, tetapi ia tetap berkata, "Buat apa buang-buang uang? Lupakan saja." Zhao Chen segera membujuk, "Bu, ini bukan pemborosan, ini soal menikmati hidup. Sekarang putra ibu sudah bisa menghasilkan uang, tentu saja ibu harus menikmati hidup." Ia lalu menatap Zhao Ling, dan gadis itu, karena bijaksana, segera ikut membujuk. Pada akhirnya, Shen Lijun tidak dapat menahan mereka bertiga dan setuju. Setelah mengantar orang tuanya pergi, Zhao Chen mencari alasan lain untuk membiarkan Zhao Ling pergi ke rumah temannya selama sehari dan kembali keesokan harinya. "Alasan untuk pengaturan ini adalah karena saya tidak ingin orang tua dan saudara perempuan saya tinggal di rumah dan merasa takut atau terlibat." Setelah keluarganya pergi, Zhao Chen duduk sendirian di ruang utama. Dia menunggu malam tiba. Saat malam tiba, angin dingin mulai bertiup, membuat rumpun bambu di luar gerbang halaman berdesir dan menyebabkan jendela bergetar dan berderit menakutkan. Di ruang utama, Zhao Chen bahkan tidak mengangkat alisnya. Dia hanya bangkit dan menyalakan lampu. Lampu-lampu di rumah Zhao Chen masih bergaya puluhan tahun lalu, tanpa sakelar yang perlu ditekan, sepenuhnya bergantung pada kabel lampu. Tarik sekali, dan lampu akan menyala. Tarik lagi, dan lampu akan mati. Lampu di ruang utama tidak begitu kuat, membuatnya agak redup dan nyaris tidak mampu menerangi keadaan sekitar, malah menambah kesan seram di atmosfer. Zhao Chen sudah terbiasa. Setelah menyalakan lampu, ia kembali ke kursinya, mengaktifkan teknik konsentrasinya, dan melanjutkan mempelajari isi diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok sambil menunggu intimidasi dari Master Zhang. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera mencapai sekitar pukul 11 malam. Periode waktu ini, yang dikenal pada zaman kuno sebagai Zizi, adalah waktu di siang hari ketika energi Yin berada pada puncaknya dan energi yang berada pada titik terlemahnya. Mereka seharusnya sudah sampai sekarang. Zhao Chen menghentikan teknik konsentrasinya dan berbalik melihat keluar. Di luar gelap gulita, dan di bawah sinar bulan, bayangan pegunungan di kejauhan samar-samar terlihat. Namun, tepat ketika Zhao Chen hendak mengalihkan pandangannya, tiba-tiba langit menjadi gelap.
Entah karena awan menutupi bulan atau sesuatu yang lain, seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan total, tanpa secercah cahaya pun. Guk guk guk. Tiba-tiba terdengar gonggongan keras, semua anjing di desa itu tampaknya menjadi gila, melolong dan melolong. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya dalam hitungan detik gonggongan itu berhenti tiba-tiba. Seakan-akan ada yang mencekik semua anjing di desa itu, sehingga mereka tidak dapat menggonggong lagi. Desa kembali sunyi. Pergantian antara kebisingan dan keheningan ini begitu tiba-tiba dan menakutkan hingga membuat bulu kuduk Anda merinding dan mengerikan untuk dipikirkan. Di desa, banyak orang yang tadinya terbangun karena gonggongan anjing dan ingin keluar untuk melihat apa yang terjadi, kini terlalu takut untuk bangun dari tempat tidur. Mereka hanya bisa menutupi kepala dengan selimut dan tetap di tempat tidur sambil melantunkan doa. Mereka di sini. Ekspresi Zhao Chen menajam saat dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Kucing putih, yang tadinya tidur di altar ruang utama, membuka matanya dan berdiri. Matanya yang cerah dan indah bak safir memancarkan aura dingin. Berderak. Embusan angin dingin bertiup masuk, dan gerbang halaman keluarga Zhao perlahan terbuka di tengah suara aneh. Zhao Chen sedikit mengernyit. Ia ingat betul bahwa setelah orang tua dan adik perempuannya pergi, ia mengunci gerbang. Angin biasa tidak mungkin bisa membukanya. Ini pasti karena tipu daya sang guru Dharma. Tepat saat ia hendak meninggalkan ruang utama untuk melihat apa yang terjadi, sebuah suara menyeramkan dan halus memasuki telinganya Zhao Chen dari desa Jinhua. Kau tidak tahu berterima kasih dan telah menyinggung para dewa. Malam ini, aku, Dewa Patroli Malam, datang bersama para prajurit dan jenderal hantuku untuk menghukummu. Nada suaranya aneh, seolah-olah si pembicara baru saja belajar bahasa Mandarin, atau seolah-olah ada sesuatu di mulutnya saat berbicara. Kalau orang lain, mereka pasti ketakutan meski sebenarnya tidak takut. Namun, Zhao Chen hanya terkekeh dingin dan berkata, bermain trik, itu sungguh tidak berkelas. Di luar, si pembicara jelas tidak mengerti arti Lo, tetapi ia masih mengerti nada mengejek Zhao Chen dan tertegun sejenak, seolah tak percaya dengan sikap Zhao Chen. Kemudian, ia meledak dalam amarah, meraung, beraninya kau bicara seperti ini padaku, pengembara malam. Kau tidak menghormati orang tuamu. Di mana para prajurit dan jenderal hantu itu? Tangkap dia. Suara dengungan aneh terdengar di halaman, seolah-olah beberapa prajurit hantu sedang menanggapi sebuah perintah. Sebelum Zhao Chen sempat keluar untuk melihat apa yang terjadi, satu demi satu bayangan melayang masuk dari luar secepat kilat. Rakyat. Satu orang demi satu. Seseorang dengan wajah pucat, bercak merah aneh di pipinya, dan gerakan aneh dan kaku. Zhao Chen segera menghitung, ada 49 orang dengan penampilan yang aneh. Pakaian yang mereka kenakan bukanlah pakaian modern, melainkan gaya akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok. Apakah mereka benar-benar prajurit hantu dan jenderal iblis? Ekspresi Zhao Chen serius. Setelah mengaktifkan teknik pengamatan Qi-nya, ia menemukan bahwa tidak ada Qi Yin Yang atau Qi 5 elemen pada ke-49 orang aneh ini. Hanya alis mereka yang mengandung sedikit Qi dingin. Jelas, ke-49 orang ini semuanya benda mati. Yang mengendalikan mereka adalah Qi yang terletak di antara alis mereka. Teknik mengemudi mayat? Zhao Chen bertanya-tanya, tetapi segera menepis gagasan itu. Tidak, ini tidak terlihat seperti mayat. Aneh, apa sebenarnya mereka? 49 orang yang memasuki ruang utama tidak memberinya banyak waktu untuk menebak. Tiba-tiba, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring mereka yang bergerigi, dan dengan suara mendesing yang aneh, mereka menerkam Zhao Chen dari segala arah, seperti sekawanan serigala yang sedang berburu, ingin mencabik-cabik Zhao Chen. 49 orang ini sangat cepat dan gerakan mereka sangat aneh. Seolah-olah mereka mengambang tanpa beban apapun. Dalam sekejap mata, 49 orang tiba di depan Zhao Chen, kecepatan mereka melampaui semua harapan. Untungnya, Zhao Chen sudah siap mental ketika 49 orang aneh ini muncul. Meskipun kejadian itu terjadi tiba-tiba, ia tidak panik. Ia segera membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan cambuk angin dan petir. Dipenuhi dengan tekadnya, ular-ular listrik muncul dari udara tipis dan melilit cambuk kayu gelap. Zhao Chen mengangkat cambuk angin dan petirnya lalu menebas orang-orang asing itu dari segala arah. Cambuk angin dan petir benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai musuh bebuyutan roh-roh jahat. Begitu sosok-sosok aneh ini menyentuh percikan api dan listrik di atasnya, mereka berteriak dan mundur. Beberapa lainnya, yang tak mampu menghindar tepat waktu, terkena percikan api langsung dan terbakar dengan suara boom. Namun, ada terlalu banyak makhluk aneh, dan arah serangan mereka sangat tidak terduga. Meskipun Zhao Chen mengayunkan cambuk angin dan petir dengan gerakan cepat, masih ada celah yang berhasil mereka manfaatkan. 5 atau 6 sosok aneh menyelinap melalui celah cambuk angin dan petir, memamerkan taring dan cakar mereka saat menerjang Zhao Chen. Pada saat itu, jimat pengusir setan mulai berefek, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua sosok aneh yang tersentuh cahaya itu menjerit kesakitan sambil mundur. Namun, jimat itu,
Setelah kehabisan energi sekaligus, hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dua sosok aneh lainnya memanfaatkan kesempatan untuk melayang turun ke kaki Zhao Chen, mencengkeram kedua sisi kakinya dan membuka mulut merah darah mereka untuk menggigit. Pada saat yang sama, sosok aneh lainnya menerkam punggungnya, mencengkeram bahunya erat-erat dengan kedua tangan. Mulutnya yang penuh taring diarahkan langsung ke lehernya. Taring monster itu tajam, panjang, dan luar biasa tajamnya. Jika Zhao Chen digigit, sekeras baja pun tubuhnya, potongan besar daging dan tulangnya akan tergigit. Zhao Chen berada dalam bahaya besar, nyawanya tergantung di ujung tanduk. Meong. Kucing putih di meja persembahan mengeluarkan raungan melengking, melompat ke udara dengan kecepatan tinggi, dan tiba di medan perang sebelum ketiga pria aneh itu dapat menggigit Zhao Chen. Dengan gerakan cepat, kucing itu menangkap pria asing yang mencengkeram kaki kiri Zhao Chen, lalu menariknya dengan paksa. Bersamaan dengan itu, cakarnya mencakar, menghantam wajah pria asing yang mencengkeram kaki kanan Zhao Chen, membuatnya linglung dan kehilangan arah, mencegahnya menggigit Zhao Chen. Kunang-kunang yang hinggap di kepala kucing putih itu terbangun dari tidurnya, mengepakkan sayapnya, dan berubah menjadi percikan api. Dengan kecepatan kilat, ia menyambar pria asing yang menempel di punggung Zhao Chen. Api yang berkobar menyebar dalam sekejap mata, membakar pria asing itu tepat saat giginya hendak menembus leher Zhao Chen. Kucing putih dan serangga roh api ikut bertempur, mengulur waktu bagi Zhao Chen. Ia mengayunkan cambuk angin dan gunturnya ke bawah, menghantam dua pria asing yang bergelantungan di kakinya. Percikan api beterbangan, menyilaukan bagaikan kembang api di malam tahun baru. Di tengah bunyi-bunyian yang berderak dan meletus, kedua monster yang berpelukan di kaki itu terbakar, sambil menjerit aneh dan melengking, sebelum berubah menjadi dua tumpukan abu yang melayang tertiup angin. Setelah nyaris lolos dari maut, Zhao Chen menghela napas lega, tetapi tiba-tiba merasakan nyeri tajam di bahunya. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya dan menemukan banyak darah. Dari sudut matanya, ia melihat jaketnya telah robek 2 kali di bahunya, dan otot-ototnya telah terluka. Lukanya tipis dan dalam, seolah-olah telah diiris oleh pisau tajam. Satu-satunya hal yang disyukuri Zhao Chen adalah lukanya tidak merusak tulang, juga tidak keracunan. Tak diragukan lagi, luka-luka di kedua bahunya itu disebabkan oleh lelaki tak dikenal yang tadi mencengkeram bahunya dan menggantungnya di punggungnya. Tak disangka, orang-orang aneh ini tak hanya memiliki gigi tajam, namun cakarnya juga luar biasa. Hah! Ketika Zhao Chen melihat segumpal abu beterbangan tepat di depannya, dia terkejut. Abu yang dihasilkan setelah orang-orang aneh ini terbakar tampak seperti abu kertas. Saat Zhao Chen mengingat kembali kulit pucat pasi milik lelaki aneh itu, postur serta gerakannya yang aneh, dan tubuhnya yang tak berbobot, sebuah inspirasi tiba-tiba melintas dalam benaknya. Mungkinkah itu benar-benar patung kertas? Saat itu, Zhao Chen menyadari ada pesan yang muncul pada lembar informasi di suatu titik, tetapi dia terlalu sibuk melawan monster itu untuk menyadarinya. Dengan bantuan cambuk angin dan petir serta kucing putih dan serangga roh api, Zhao Chen sekali lagi berhasil memukul mundur serangan monster-monster itu, membakar ketiga monster itu menjadi abu sebelum ia sempat membuka lembar informasi dan membaca kata-kata yang muncul di dalamnya. Boneka kertas. Dalam proses pembuatannya, praktisi menggunakan darah manusia atau darah ayam dan anjing untuk menggambar organ dalam pada boneka kertas, lalu memasukkan ki ke dalam boneka kertas agar bentuknya berubah dan menjadi boneka yang patuh. Karena terbuat dari kertas, boneka ini sangat ringan dan tajam, tetapi takut api. Setelah membaca pengantar ini, Zhao Chen langsung mengerti bahwa sosok-sosok aneh ini bukanlah manusia, juga bukan prajurit hantu atau jenderal, melainkan patung kertas yang biasa digunakan dalam pemakaman rakyat. Mereka hanya diberi kemampuan mayat berjalan melalui teknik rahasia. Tidak heran mereka terlihat begitu jelek. Tidak ada satupun patung kertas yang dijual di toko perlengkapan pemakaman yang terlihat bagus. Zhao Chen sudah merasakan betapa ringan dan tajamnya patung kertas itu. Memang luar biasa. Tapi selama masih ada kelemahannya, segalanya akan lebih mudah diatasi. Takut api? Ya? Baiklah, aku akan menyalakan api dan membakar kalian semua makhluk jahat menjadi abu. Zhao Chen mencibir dalam hati. Lalu dengan cepat membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan bubuk sendawa, belerang, damar, dan zat-zat lainnya. Benda-benda ini juga merupakan bahan obat Tiongkok, yang termasuk dalam kategori mineral. Mereka tidak hanya dapat mengobati penyakit, tetapi juga memiliki sifat mudah terbakar dan meledak yang sangat kuat. Sebelumnya, ketika Zhao Chen meramu dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat gairah pria, ia selalu meminta ramuan obat tambahan yang tidak terkait sebagai kedok. Ramuan-ramuan ini diperoleh saat itu dan disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Ia tidak pernah menyangka ramuan-ramuan itu akan berguna hari ini. Zhao Chen melemparkan segenggam sendawa, belerang, dan bubuk damar ke patung kertas yang menakutkan itu. Dalam sekejap mata, patung-patung kertas yang tersisa semuanya tertutup bubuk obat. Namun, mereka, termasuk penyihir Zhang yang mengendalikan mereka dari jarak jauh melalui bayangan, jelas tidak menyadari potensi bubuk itu dan tidak menghiraukannya,
melancarkan serangan demi serangan. Patung-patung kertas menyerbu ke depan sekali lagi. Kali ini Zhao Chen tidak menaburkan bubuk lagi, karena jumlah bubuk di ruang utama sudah mencukupi. Karena mereka hanya patung kertas, mereka harus dibakar sampai menjadi abu, jangan sampai keluar dan menyakiti orang. Teriak Zhao Chen dingin, menyalurkan seluruh tekadnya ke cambuk angin dan petir. Bakar semuanya. Berderak dan meletus. Cambuk angin dan guntur melepaskan ledakan yang memekakan telinga. Api berkelebat dan kilat menyambar. Serbuk di udara langsung terbakar, meledak menjadi kobaran api yang menyilaukan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Turun. Saat bubuk itu terbakar, Zhao Chen menerkam kucing putih itu, menggendongnya, dan berbaring di tanah untuk menghindari api. Kunang-kunang itu tidak menghindar, tetapi malah terbang menuju api bagaikan ngengat menuju api. Udara di ruang utama langsung berubah menjadi lautan api. Di tempat lain, api langsung padam setelah bubuk obat terbakar habis di udara. Namun, figur-figur kertas itu berbeda. Mereka secara alami takut api, dan Zhao Chen baru saja menaburkan banyak bubuk obat pada mereka. Jadi, begitu api menyebar, mereka langsung dilalap api, membuat mereka tak punya tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Mencicit, jeritan aneh, mengerikan, dan menusuk keluar dari mulut patung-patung kertas itu. Namun, tak lama kemudian, suara-suara itu berhenti. Karena semua patung kertas itu telah terbakar menjadi abu. Meskipun barang-barang di dalam ruang utama tidak terbakar, banyak tempat di lantai dan dinding menghitam karena api. Zhao Chen tidak punya waktu untuk melihat benda-benda ini saat ini. Ia segera bangkit dari tanah, melirik serangga roh api yang melayang di langit, dan menghela napas lega ketika melihat serangga itu tidak terluka. Baru saja Zhao Chen menyembunyikan kepalanya untuk menghindari api, dia tidak melihat bahwa serangga roh api yang terbang menuju api tidak hanya tidak terbakar, tetapi malah membuka mulutnya dan menelan api. Si kecil ini benar-benar bisa memakan api. Hobi yang luar biasa. Zhao Chen mengeluarkan jimat baru dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam saku. Ia kemudian mengeluarkan manik tak kenal takut, memegang cambuk di satu tangan dan manik di tangan lainnya, lalu berteriak tajam ke arah kegelapan di luar rumah Tuan Sang. Aku telah menghancurkan boneka kertasmu. Tunjukkan padaku semua trikmu. Di luar sunyi, tidak ada suara atau bayangan. Apakah mereka kehabisan ide? Apakah mereka kabur? Zhao Chen mengerutkan kening dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia melangkah ke halaman, dia mendengar suara ledakan yang keras dan menyadari bahwa tembok halamannya sendiri telah hancur. Sosok kekar, tingginya sekitar 3 atau 4 meter, muncul di halaman Zhao Chen. Apa-apaan monster ini? Zhao Chen mengerutkan kening, ekspresinya muram. Saat ini, cahaya bulan masih terhalang, dan halaman gelap gulita. Zhao Chen hanya bisa menggunakan cahaya redup dari ruang utama untuk memeriksa monster yang telah menembus dinding. Untungnya, penglihatannya membaik setelah mengonsumsi empedu ular yang dimasak sendiri oleh Haoli. Ia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas selama ada cahaya redup. Kalau tidak, ia akan buta total. Melalui pengamatan, Zhao Chen menemukan bahwa monster yang tinggi dan tegap ini ditutupi bulu hitam tebal, membuatnya tampak seperti simpanse pada pandangan pertama. Namun, wajahnya cukup mirip manusia, hanya saja bibirnya sangat besar dan tebal. Jika Tony Leung dalam The Eagle Shooting Heroes memiliki 2 sosis yang menggantung di bibirnya, monster ini bahkan lebih aneh lagi, tampak seperti ada 2 panekuk yang menggantung di mulutnya. Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika benda itu menggerakkan bibirnya ke atas, bukankah seluruh wajahnya akan tertutup? Bibir itu begitu besar, sungguh tidak dapat dipercaya. Lebih lanjut, kaki monster ini juga berbentuk sangat aneh, dengan jari-jari kakinya mengarah ke belakang dan tumitnya mengarah ke depan. Bentuk kaki yang aneh ini, yang bertentangan dengan pola evolusi spesiesnya, membuatnya bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berjalan, tetapi tidak terjatuh, sungguh aneh. Di tangan kirinya, monster itu memegang tabung bambu berisi beberapa spanduk kertas putih. Sekilas, tabung itu tampak sangat mirip dengan spanduk pemanggil jiwa yang sering terlihat di makam. Pada saat yang sama, Zhao Chen juga menemukan bahwa ada rantai besi di setiap sisi bahu monster itu, dengan beberapa kata terukir di sana, tetapi cahayanya terlalu redup untuk melihat apa kata-kata itu. Tepat saat Zhao Chen sedang memeriksa monster itu, sebuah deskripsi muncul di lembar informasi Xiaoyang. Sejenis roh gunung, memiliki kekuatan luar biasa dan memakan orang. Roh gunung? Burung hantu yang? Zhao Chen sangat terkejut. Roh-roh seperti ini benar-benar ada. Kitab suci pegunungan dan laut dan kitab suci hal-hal aneh keduanya memuat kisah tentang makhluk mirip burung hantu Xiaoyang. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa makhluk mirip burung hantu itu sebenarnya sejenis babon. Namun, ketika Zhao Chen melihat makhluk mirip burung hantu yang berkeliaran di halamannya, ia tahu bahwa siapapun yang mengatakan makhluk mirip burung hantu itu adalah babon benar-benar omong kosong. Ini sama sekali tidak terlihat seperti babon. Apakah babon Anda memiliki kaki yang terbalik? Bisakah ia tumbuh setinggi 3 atau 4 meter? Dan bisakah ia berbicara bahasa manusia? Memang,
Setelah menerobos tembok dan memasuki halaman Zhao Chen, Xiao yang berbicara dengan nada aneh, menyinggung para prajurit Yin dan Jenderal Hantu tidak termaafkan. Aku akan menyuruh Dewa Patroli Malamku sendiri untuk membunuhmu. Sambil berbicara, ia menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah darah, lalu menjilatinya. Ia tampak seperti baru saja melihat hidangan lezat dan meneteskan air liur penuh nafsu. Jelas ia menganggap Zhao Chen sebagai camilan tengah malam. Setelah mendengar suaranya, Zhao Chen menyadari bahwa suara itulah yang mengucapkan kata-kata mengancam tadi. Aku tak pernah menyangka Tuan Sang, yang terlihat begitu lemah dan tak kompeten, ternyata bisa memiliki Xiao yang sebagai pengikutnya. Zhao Chen mendecakkan lidahnya takjub. Pertama ada patung kertas itu, dan sekarang ada Xiao Yang. Namun, ketika ia mengamati Tuan Sang di siang hari, ia hanyalah manusia biasa tanpa ki di tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin hanya setelah berurusan dengan Xiao Yang dan bertemu langsung dengan Guru Sang, kita dapat memahami kebenaran di balik peristiwa ini. Xiao Yang tidak memberi Zhao Chen banyak waktu untuk berpikir. Tiba-tiba ia mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan menyerbu ke arah Zhao Chen. Tak hanya cepat, ia juga penuh momentum. Bagaikan tank kecil dengan kekuatan penuh, siap menghancurkan apapun atau siapapun yang menghalangi jalannya. Zhao Chen tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari beruang coklat, dan kecepatannya sangat tinggi. Jika ia melawannya secara langsung, ia hanya akan menderita kerugian. Dia segera mengaktifkan jimat bumi menyusut dan dengan cepat menghindar ke samping. Detik berikutnya, Xiao yang bergegas ke tempat ia berdiri tadi. Tak mampu menahan lajunya, ia hanya bisa terus melesat maju. Dan dengan suara boom, ia menghancurkan lubang besar di dinding ruang utama. Sialan! Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Pertama kau menabrak dinding halaman, lalu kau menabrak dinding ruang utama. Kau ini roh gunung atau tim pembongkaran? Marah karena serangannya gagal, Xiao yang berbalik dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, menyerang Zhao Chen Fei sekali lagi. Zhao Chen mencoba trik yang sama lagi, menghindar ke samping. Namun, kali ini, ia gagal menghindari serangan Xiao Yang. Setelah mempelajari pelajarannya, roh gunung itu mengubah arah dan terus menerkam Zhao Chen. Kecepatannya meningkat drastis dalam sekejap, hampir menyamai kecepatan jimat bumi yang menyusut. Pupil mata Zhao Chen mengerut, dia tahu kali ini dia tidak bisa menghindarinya. Karena kita tidak bisa menghindarinya, mari kita hadapi dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita lihat seberapa kuat Xiao yang ini sebenarnya. Zhao Chen meraung dan mengayunkan cambuk angin dan petirnya, yang melesat dengan suara retakan tajam, mengincar pinggang Xiao Yang. Xiao Yang pun mengangkat tabung bambu di tangannya dan menghantamkannya ke kepala Zhao Chen sambil melolong dengan keras. Baik manusia maupun monster itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Ledakan. Cambuk angin dan petir menghantam pinggang Xiao Yang, dan sengatan listrik yang dahsyat itu terlalu kuat bahkan untuk Xiao yang berkulit tebal sekalipun, menyebabkannya melolong melengking. Sebagian besar bulunya langsung hangus. Pada saat yang sama, tabung bambu Xiao yang juga mendarat di Zhao Chen. Pada saat kritis itu, Zhao Chen memalingkan kepalanya untuk menghindari tabung bambu itu mengenai kepalanya secara langsung, namun tabung itu malah mendarat di bahunya. Ledakan. Zhao Chen merasakan suatu kekuatan dahsyat menghantam bahunya. Ini bukan tabung bambu, lebih keras dari batang baja. Dikombinasikan dengan kekuatan Xiao yang tak terbatas, ini benar-benar membuat Zhao Chen menyusut 1 inci. Bukan punggung dan kakinya yang bengkok karena benturan itu, melainkan tanah di bawah kakinya yang hancur begitu hebat akibat kekuatan benturan itu hingga runtuh. Zhao Chen, yang pertama kali terkena, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disiksa dengan hebat oleh kekuatan dahsyat ini. Banyak kapiler di tubuhnya pecah, dan darah mengalir keluar dari pori-porinya, membuatnya berlumuran darah dan tampak sangat mengerikan. Akan tetapi, Zhao Chen tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan. Dia juga tidak punya waktu untuk memeriksa luka-lukanya. Karena dia melihat sekilas perubahan pada tabung bambu di Xiao Yang dari sudut matanya. Satu persatu, spanduk kertas putih itu jatuh ke tanah. Dari lubang-lubang bekas penempelan spanduk, muncullah kelabang-kelabang merah darah, memamerkan taring dan cakar mereka, siap merayapinya. Kelabang ini memiliki kaki berbentuk kait yang sangat tajam. Jika Anda tersangkut di salah satunya, daging Anda akan terkoyak. Dan 9 dari 10, cakar ini juga mengandung racun yang mematikan. Ledakan. Jimat baru itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi api yang membakar kelabang yang merayap itu. Bau menyengat dan menyengat tercium saat kelabang-kelabang itu dibakar dan dipanggang. Namun, tangan kanan Xiao yang melesat secepat kilat dan mencengkeram lengan kiri Zhao Chen. Meskipun semua kelabang telah mati, Xiao yang tidak bersedih. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dalam pandangannya, Zhao Chen, yang telah ia tangkap, mustahil untuk melarikan diri. Ia mengendurkan tangan kirinya, membuang tabung bambu yang tak berguna itu, dan dengan cepat meraih lengan kanan Zhao Chen. Ia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya secara bersamaan, berniat menggunakan kekuatan kasar untuk mencabik-cabik Zhao Chen.
Mungkin karena dia gembira karena akan segera memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Xiao yang tertawa penuh kemenangan. Namun, ketika ia tersenyum, pemandangan aneh pun terjadi. Kedua bibirnya yang tebal dan besar menggulung karena tertawa, menutupi seluruh wajahnya dan memperlihatkan taring yang panjang dan tajam serta lidah yang penuh duri tajam. Kesempatan besar. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, Zhao Chen tidak menyerah. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan untuk membalikan keadaan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lengan Zhao Chen dipegang erat oleh Xiao Yang dan dia tidak bisa menggerakkannya. Tetapi itu tidak masalah, dia punya cara lain untuk bergerak. Anak baru. Mendengar teriakan Zhao Chen, kucing putih itu pun berlari secepat kilat, menyambar Fearless Beard dari tangannya, melompat, dan segera memanjat kepala Xiao Yang dengan keempat kaki kecilnya mencengkeram bulu hitam di tubuh Xiao Yang. Saat ini, meskipun Xiao Yang sudah berhenti tertawa, kedua bibirnya yang besar belum pulih. Ketika merasakan sesuatu menyerang kepalanya, reaksi pertamanya adalah membuka mulutnya yang berwarna merah darah untuk menggigit. Kucing putih itu menoleh dan melemparkan Fearless Beard yang dibawanya di mulutnya ke mulut Xiao Yang. Lalu melompat turun untuk menghindarinya sebelum rahang yang menganga itu dapat menyerang. Begitu mutiara tak kenal takut itu masuk ke tenggorokan Xiao Yang. Seketika itu pula ia bereaksi, seolah-olah panas yang membakar, menyebabkan Xiao Yang menjerit kesakitan, dan kepulan asap keluar dari mulutnya. Tersiksa oleh rasa sakit yang menyiksa, Xiao Yang mengabaikan keinginannya untuk mencabik-cabik Zhao Chen, melepaskan cengkeramannya pada tangan Zhao Chen, dan mengulurkan tangannya untuk mencungkil mutiara tak kenal takut dari tenggorokannya. Begitu bebas, Zhao Chen melompat tinggi dan sebelum Xiao Yang dapat bereaksi, memasukkan cambuk angin dan guntur yang berkilauan seperti kilat ke dalam mulutnya. Ah! Xiao Yang menjerit lebih keras lagi, gelombang suara itu menyebabkan munculnya retakan pada dinding dan tanah di sekitarnya, dan hampir merobek gendang telinga Zhao Chen. Meskipun roh gunung ini memiliki bulu yang luar biasa kuat, organ dalamnya cukup rapuh. Pukulan bertubi-tubi dari manik tak kenal takut dan cambuk angin dan petir telah membuatnya terluka parah. Marah, Xiao Yang mengangkat kakinya dan menendang Zhao Chen menjauh. Tendangan itu kuat dan berat, dan Zhao Chen tak mampu menahannya secara langsung. Ia hanya bisa mundur dengan cambuk angin dan petirnya untuk menghindari tendangan itu. Tanpa cambuk angin dan petir, Xiao Yang merasa sedikit lebih baik. Ia lalu mengambil manik tak kenal takut dan memasukkannya kembali ke mulut makhluk itu, yang selama ini menutupi wajahnya. Seteguk besar darah hitam berbau busuk mengalir dari mulutnya, menetes ke tanah dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk melihat, Xiao Yang terkejut. Karena area di hadapan mereka kosong, dan Zhao Chen tidak terlihat dimanapun. Di mana mereka? Xiao Yang tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mencoba berbalik, tetapi sudah terlambat. Zhao Chen telah melesat ke belakangnya dan meraih rantai besi yang terkunci di bahunya. Burung hantu biasa tidak memiliki dua rantai besi ini. Ini adalah belenggu yang dipasang oleh orang yang memperbudaknya, seperti cincin hidung di hidung banteng, sebuah cara untuk mengendalikan dan menundukkannya. Tentu saja, tanpa mengetahui teknik rahasianya, bahkan jika seseorang merebut kedua rantai besi itu, akan sia-sia. Tidak hanya akan gagal menaklukkan Xiao Yang, tetapi juga akan membuatnya sangat marah. Namun, Zhao Chen tidak khawatir, karena lembar informasi tersebut telah menyediakan caranya. Zhao Chen mencengkeram rantai besi itu, menyilangkannya, menuangkan kekuatannya ke dalam rantai itu, dan segera merapal mantra. Ini adalah mantra kutukan yang dipelajarinya dari perpustakaan pemenang, dan paling cocok digunakan saat ini. Xiao Yang tiba-tiba merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Hilangnya kekuatan tersebut menyebabkan penurunan signifikan dalam pertahanan, daya tahan, dan kemampuan lainnya. Di saat yang sama, ia juga merasakan energi intens mengalir ke tubuhnya melalui rantai. Seolah-olah api yang berkobar telah dinyalakan di dalam dirinya, mengancam akan membakarnya hingga menjadi abu dari dalam keluar. Xiao Yang merasa takut. Tiba-tiba ia menyadari bahwa manusia yang akan dihadapinya terlalu berbahaya. Ia mungkin tidak hanya gagal melahap manusia itu, tetapi juga terbunuh olehnya. Pikiran ini membuatnya ketakutan, dan ia pun meraung-raung rendah dan marah, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk melawan mati-matian. Meskipun kekuatan matahari yang bagaikan burung hantu dilemahkan oleh kutukan dan kelemahannya dikendalikan oleh Zhao Chen, kekuatan yang dilepaskannya dalam perjuangannya yang putus asa tetaplah menakjubkan. Meskipun kultivasi Zhao Chen telah mencapai tahap akhir alam pembersihan sumsum, ia tidak dapat mengendalikannya, dan rantai besi yang dipegangnya dengan mudah dilepaskan oleh matahari yang bagaikan burung hantu. Sialan! Umpat Zhao Chen lirih. Dengan bantuan jimat bumi menyusut sejengkal, ia hendak menerkam dan meraih rantai itu lagi. Ini adalah salah satu dari sedikit kelemahan Xiao Yang. Jika dia tidak bisa menggunakannya untuk melukai roh gunung ini dengan parah dan menunggunya pulih dan melancarkan serangan balik, Zhao Chen benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menahannya. Akan tetapi, entah karena takut atau hal lain, Xiao Yang sebenarnya memilih untuk mundur saat ini. Setelah berhasil lepas,
ia tidak melawan. Sebaliknya, ia melangkah menjauh, menghancurkan lubang besar di dinding halaman sebelum melarikan diri. Kenapa benda ini kabur? Zhao Chen sangat terkejut. Sebelum ia sempat memastikan apakah itu jebakan, ia mengejarnya. Tepat saat mereka keluar dari halaman, mereka mendengar keributan dalam kegelapan, dan sorotan cahaya dari beberapa senter diarahkan ke arah mereka. Itu adalah kepala desa tua dan penduduk desa Jinhua. Setelah mendengar keributan di rumah keluarga Zhao, mereka mengatasi rasa takut mereka dan bergegas untuk membantu. Sebagian membawa senapan berburu dan parang, yang lainnya membawa cangkul dan tongkat. Meskipun kejadian malam ini terasa menyeramkan, Zhao Chen adalah seorang dermawan besar bagi warga desa Jinhua. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada keluarga dermawan mereka, bagaimana mungkin mereka hanya berdiam diri? Orang-orang pegunungan itu sederhana dan jujur, dan pikiran mereka murni. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi membalas Zhao Chen. Dari kejauhan, dengan bantuan senter, kepala desa tua dan penduduk desa melihat sosok kekar berlari dengan kecepatan penuh, dengan Zhao Chen mengejarnya. Apa itu? Tinggi sekali. Mungkinkah itu sejenis monster? Zhao Chen tampaknya mengejarnya, cepat dan bantu. Penduduk desa bergegas membawa berbagai macam senjata. Beberapa dari mereka, termasuk kepala desa tua yang membawa senapan berburu, langsung mengarahkan senapannya ke arah Xiaoyang dan menarik pelatuknya. Dor! Dor! Suara tembakan terdengar, tetapi Xiao yang tidak terluka dan terus berlari dengan kecepatan penuh. Bukan karena kepala desa dan anak buahnya meleset. Faktanya, mereka semua adalah pemburu terampil dengan pengalaman puluhan tahun, dan keahlian menembak mereka tak perlu diragukan lagi. Masalahnya, meskipun kekuatan senapan berburu cukup memadai untuk melawan hewan biasa, senapan itu terlalu lemah untuk melawan makhluk seperti burung hantu itu, bahkan tak mampu menembus kulitnya yang seperti baju zirah. Mungkin, hanya beberapa senapan otomatis yang ditembakkan secara bersamaan yang bisa menjatuhkannya. Melihat kerumunan itu, Xiao yang tiba-tiba berpindah jalur dan berlari liar ke arah lain. Ia berlari terlalu cepat, dan Zhao Chen khawatir penduduk desa akan berada dalam bahaya jika mereka menabraknya, jadi ia tidak punya pilihan selain menyerah dan berteriak kepada penduduk desa agar tidak mengejarnya juga. Sambil terengah-engah, Zhao Chen bergumam dalam hati, biksu itu mungkin kabur, tapi kuil tidak bisa. Roh gunung ini dikirim oleh Tuan Zhang. Aku akan langsung menemui Tuan Zhang nanti, menangkap raja, dan aku tidak perlu repot-repot berurusan dengan para antek ini. Mendengar perkataannya, semua penduduk desa berhenti mengejar. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Xiao yang berlari terlalu cepat, dan mustahil untuk mengejarnya dengan berjalan kaki sendirian. Kepala desa tua itu bergegas ke sisi Zhao Chen, dan setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia menghela napas lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Yuan, apa yang baru saja terjadi? Dengan baik, Zhao Chen ragu sejenak, tetapi tetap tidak memberitahu kepala desa tua Xiao yang tentang identitas aslinya. Lagi pula, roh gunung dan monster terlalu menakutkan, dan sebelumnya pernah ada patung kertas yang sangat aneh itu. Jika dia memberitahu kepala desa tua dan penduduk desa semua ini, mereka pasti akan ketakutan. Maka Zhao Chen berbohong lagi itu beruang hitam. Bagaimanapun, saat itu malam sangat gelap, dan penduduk desa tidak melihat penampilan aneh Xiaoyang, hanya tubuhnya yang besar. Menyebutnya beruang hitam mungkin tidak terlalu mengada-ada. Apa? Beruang hitam? Kepala desa tua itu terkejut dan bertanya dengan ragu. Dari mana datangnya beruang hitam di pegunungan kita? Apa kau yakin tidak salah? Saya tidak salah, itu beruang hitam. Mungkin bukan asli gunung ini, tapi datang dari tempat lain. Zhao Chen bersikeras bahwa itu beruang hitam. Dan saat itu, beberapa penduduk desa melihat dinding halamannya yang sudah lapuk. Pemandangan ini mengejutkan semua orang dan membenarkan perkataannya. Lagi pula, selain beruang hitam, sulit membayangkan hewan lain begitu ganas hingga mampu menembus dinding halaman dan rumah. Meskipun dinding-dinding ini bukan terbuat dari batu bata atau batu, melainkan lumpur, dinding-dinding itu tetap kokoh. Bahkan pria dewasa, sekeras apapun ia berusaha, hanya akan berakhir dengan kepala berlumuran darah, tetapi tidak akan mampu menembus dinding lumpur itu. Menghadapi kenyataan itu, kepala desa tua itu tak punya pilihan selain mempercayainya. Terkagum-kagum, astaga. Saya sudah berburu di pegunungan selama puluhan tahun dan belum pernah bertemu beruang sebelumnya. Saya tak pernah membayangkan ada beruang yang benar-benar masuk ke desa kami hari ini. Sepertinya beruang ini kelaparan, makanya ia datang ke desa kami untuk mencari makan. Penduduk desa mengangguk setuju dengan analisisnya. Zhao Chen diam-diam menghela napas lega. Namun kepala desa tua itu mengalihkan pembicaraan dan bergumam. Aneh, mengapa beruang itu masuk ke desa? Tetapi kita tidak melihat anjing-anjing itu? Anjing itu menggonggong, tetapi diam setelah menggonggong 2 kali, kata seorang penduduk desa. Mungkinkah anjing itu takut pada beruang hitam dan takut menggonggong? Tebak penduduk desa lainnya. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, seharusnya tidak begitu. Saya tidak tahu tentang anjing orang lain.
Tetapi anjing-anjing yang saya pelihara di rumah sering pergi berburu bersama saya. Bahkan jika ada beruang yang datang ke desa, mereka seharusnya tidak begitu takut sampai-sampai tidak menggonggong. Pertanyaan ini ditakdirkan untuk tetap tidak terjawab. Saat penduduk desa sedang mengobrol di depan rumah Zhao Chen, Cai De datang bersama para pekerjanya. Zhao Chen menariknya ke samping, menunjuk ke halaman dan dinding rumah yang rusak, dan memintanya untuk membawa orang-orang ke sana untuk membantu memperbaikinya setelah fajar. Setelah Zhao Chen selesai mengatur segalanya, kepala desa tua itu datang dan bertanya, "Saudara Yuan, apakah Anda ingin saya meninggalkan beberapa orang di halaman untuk membantu Anda menjaga rumah? Tidak perlu merepotkan kalian semua." Zhao Chen melambaikan tangannya berulang kali. Beruang hitam itu sudah terluka dan kutakuti, dan juga terluka oleh senjata kalian semua. Dia pasti tidak akan berani kembali. Kepala desa tua itu memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Jadi ia berhenti mendesak. Ia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hei, ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa mengusir beruang hitam itu? Bahkan pemburu berpengalaman sepertiku pun akan menghindarinya jika bertemu beruang hitam. Sebaliknya, kau mengejarnya tanpa henti. Kau cukup berani." "Saya mengusirnya dengan tongkat listrik dan obor," kata Zhao Chen, sambil menyalurkan tekadnya ke cambuk angin dan guntur, menyebabkannya memercikan bunga api. Malam itu gelap, dan kepala desa tua itu tidak bisa melihat dengan jelas. Ia mengira Zhao Chen hanya memegang pistol setrum biasa. Tanpa berpikir panjang, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Kau benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Beraninya kau mengejar beruang hanya dengan pistol setrum. Kalau saja ia tidak takut padamu, ia pasti sudah menamparmu dan kau pasti sudah tamat." Zhao Chen tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Setelah kepala desa lama dan penduduk desa pergi, desa kembali sunyi. Zhao Chen kembali ke ruang utama, merapikan sedikit, menyapu abu dari patung-patung kertas, menaruhnya dalam pengki, mencari sudut di halaman, menggali lubang, dan menguburnya. Abu ini mengandung energi jahat yang masih tersisa. Jika tidak dikubur dengan benar, abu dapat membahayakan orang. Paling banter, abu dapat memengaruhi nasib seseorang selama beberapa hari. Paling buruk, abu dapat melemahkan energi baik seseorang dan menyebabkannya terserang penyakit yang tak tersembuhkan. Setelah itu, Zhao Chen merasakan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia pergi ke kamar orang tuanya dan menyalakan lampu. Di kamar orang tuanya, ada lemari besar dengan cermin di atasnya, yang juga merupakan satu-satunya cermin di rumah Zhao Chen. Setelah melepas jaket dan celana dalamnya, ia bercermin dan, astaga, selain 2 goresan di bahunya akibat patung kertas, lengannya dipenuhi memar besar. Ini semua akibat goresan Xiao Yang. Selain itu, terdapat bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Ini akibat pecahnya pembuluh kapilernya. Untungnya, meskipun luka-luka ini tampak menakutkan, semuanya merupakan luka dangkal dan tidak merusak tulang atau ototnya, juga tidak memengaruhi kekuatannya. Setelah membersihkan noda darah, ia menggunakan sup pengaktif darah yang telah ia persiapkan sejak lama, yang ia simpan di cincin penyimpanannya, untuk dioleskan dan diusap ke seluruh tubuhnya guna memperlancar peredaran darah, mengurangi pembengkakan, dan mengobati luka-lukanya. Kemudian Zhao Chen mengenakan pakaiannya dan bergumam dalam hati, "Aku tak sabar menunggu fajar. Aku harus pergi dan berbicara dengan Tuan Zhang sekarang. Kalau tidak, semuanya bisa jadi rumit, dan siapa tahu ada trik lain yang mungkin dia rencanakan." Zhao Chen selesai bersiap-siap dan hendak pergi, tetapi dia cepat berhenti dan memutuskan untuk menggunakan teknik pelacakannya untuk terlebih dahulu menentukan lokasi Guru Zhang. Untungnya dia melakukannya, kalau tidak dia akan pulang dengan tangan kosong. Zhao Chen awalnya berencana pergi ke kantor polisi kota karena Tuan Zhang telah dibawa pergi oleh polisi pagi itu. Namun, setelah menggunakan teknik pelacakannya, ia terkejut menemukan bahwa Tuan Zhang tidak berada di kantor polisi kota maupun di rumahnya, melainkan di desa Longmen, yang berjarak sekitar 10 mil dari desa Jinhua. Orang ini pasti lolos. Zhao Chen yakin polisi tidak akan membiarkan Tuan Zhang pergi begitu saja, dan fakta bahwa ia belum pulang berarti ia pasti telah melarikan diri. Dengan adanya antek seperti Xiao Yang, melarikan diri dari kantor polisi tidak akan sulit. Adapun tempat di desa Longmen ini, kemungkinan besar merupakan salah satu dari 3 rute pelariannya. Untung saja aku punya teknik pelacakan. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukanmu. Dengan alamat dan peta yang ditandai oleh teknik pelacakan, Zhao Chen diam-diam meninggalkan rumah dan menuju desa Longmen di tengah kegelapan. Sepanjang proses tersebut, ia mengaktifkan jimat bumi menyusut menjadi inci, yang membuat dirinya secepat caetah. Perjalanan yang biasanya memakan waktu lebih dari setengah jam diselesaikan Zhao Chen dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu hanya karena jalan itu sulit dilalui pada malam hari. Kalau tidak, ia bisa melaju lebih cepat lagi. Saat memasuki desa Longmen, Zhao Chen mengeluarkan peta dan segera menemukan sebuah rumah. Ia memanjat tembok dan melompat masuk. Anjing itu terbangun kaget dan hendak menggonggong ketika Zhao Chen melemparkan jimat pengendali pikiran ke arahnya.
Anjing itu kemudian menganggap Zhao Chen sebagai tuannya, mengibaskan ekornya, dan tetap diam. Zhao Chen menyelinap ke dalam rumah tanpa bersuara dan melihat Tuan Zhang sedang memeluk seorang wanita muda cantik, tertidur lelap di tempat tidur. Hei, bukannya itu janda MA? Dia ternyata selingkuh dengan dukun ini. Zhao Chen mengenali wanita muda cantik yang sedang digendong Guru Zhang, dan sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Tahun lalu, suami janda MA tiba-tiba meninggal karena penyakit aneh. Mungkinkah mereka berdua sudah berselingkuh dan membunuh suami janda MA? Kalau begitu, mereka berdua bisa dibilang Simen King dan Pan Jinlian zaman modern. Benar atau tidaknya, kita akan tahu dengan bertanya nanti. Tapi sebelum kita mulai interogasi, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Zhao Chen tidak ingin pembicaraannya dengan Tuan Zhang didengar oleh pihak ketiga, jadi dia harus mencari cara untuk membuat janda MA tetap tertidur selama proses berlangsung, agar dia tidak terbangun dan mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengarnya. Dalam hal ini, dukun cukup terampil dalam seni esoterik. Zhao Chen membuka lembar informasi dan mencari-cari buku-buku yang disalin dari perpustakaan pemenang. Ia tidak kecewa dan segera menemukan kutukan hipnotis. Mengikuti petunjuk untuk mantra kutukan ini, Zhao Chen mengeluarkan segenggam mugwort dari cincin penyimpanannya, menyalakannya, dan melantunkan mantra dengan lembut. Suatu pemandangan aneh terjadi. Asap dari tanaman mugwort yang terbakar tidak menyebar, tetapi malah mengembun menjadi gumpalan, seperti ular yang menggeliat, dan masuk ke hidung janda MA. Pernapasan dan detak jantung janda MA melambat drastis dalam sekejap, pertanda bahwa ia telah terhipnotis oleh kutukan dan memasuki kondisi koma. Zhao Chen mengangguk puas, lalu menekan tombol di dinding, dan lampu kamar tidur langsung menyala. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyalakan lampu di tengah malam? Bukannya tidur? Saat tertidur, Tuan Zhang merasa cahayanya terlalu terang dan bergumam, tetapi ia tidak membuka matanya. Ia membalikkan badan dan bersiap untuk melanjutkan tidur. Zhao Chen menyeret kursi di depan cermin rias, duduk, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Zhang, bangun dan mari kita mengobrol. Tuan Zhang menggigil. Semua rasa kantuknya lenyap seketika, dan dia tiba-tiba duduk di tempat tidur, membuka matanya. Karena ia tiba-tiba membuka matanya dan belum terbiasa dengan cahaya, Tuan Zhang hanya samar-samar melihat ada seseorang di kamar tidur. Ia tidak bisa melihat dengan jelas sosok orang itu dan mengira itu adalah polisi dari kantor polisi kota yang datang ke rumahnya. Ia berseru, bagaimana kau tahu aku di sini? Yah, aku tidak bermaksud kabur dari penjara. Seseorang memohon padaku untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi aku pergi. Orang ini panik dan mulai mencari-cari alasan. Zhao Chen terkekeh dan mengejek. Menyelamatkan seseorang? Menyelamatkan seseorang sambil memeluk seorang wanita di ranjang? Kau sedang hamil, kan? Tuan Zhang mengangkat sebelah alisnya. Ia merasa suara itu terdengar agak familiar. Dan sepertinya suara itu terlalu muda untuk seorang polisi dari kantor polisi. Ia mengerjap keras, dan ketika membuka mata lagi, ia akhirnya mengenali siapa yang ada di kamar tidur. Tetapi hal ini lebih mengejutkannya. Bagaimana mungkin kau? Seru Tuan Zhang tak percaya. Bagaimana kau masih hidup? Ini mustahil. Tiba-tiba ia menunduk, meraih tas kain yang tergantung di tubuhnya, lalu mengeluarkan cincin ibu jari perunggu berbintik-bintik dan setumpuk jimat bertuliskan mantra-mantra aneh. Cincin ibu jari perunggu itu baik-baik saja, tetapi jimat itu langsung terbakar begitu dikeluarkan dari tas kain, dan dalam sekejap berubah menjadi abu hitam. Wajah Tuan Zhang pucat pasi, dan dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Chen menduga bahwa cincin ibu jari perunggu itu kemungkinan merupakan artefak magis yang digunakan untuk mengendalikan Xiao Yang. Di sisi lain, tumpukan jimat itu digunakan untuk mengendalikan patung kertas. Karena ia telah menghancurkan patung kertas itu, jimat-jimat itu kehilangan efektivitasnya dan terbakar dengan sendirinya. Dilihat dari serangkaian reaksi Tuan Zhang, ia tidak menyadari kegagalan Xiao Yang dan patung kertas itu sebelumnya. Sepertinya cincin perunggu dan jimat itu bukan buatannya. Kalau tidak, ia pasti langsung mendapat tanggapan. Lebih jauh lagi, setelah kekalahan dan pelarian Xiao Yang, dia bahkan tidak datang mencarinya, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki banyak kendali atas Xiao Yang. Setelah mengetahui semua ini, Zhao Chen mencibir, tidakkah kau mengerti? Patung kertas dan Xiao yang kau kirim semuanya telah kuhancurkan. Apa? Tuan Zhang terkejut. Sejak mendapatkan burung hantu Yang dan patung kertas itu, dia tak terkalahkan dan tak pernah gagal. Bagaimana mungkin dia gagal hari ini? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya, dan dia tergagap. Kamu seorang kultivator? Benar. Zhao Chen langsung mengakui, tahu dia punya cara untuk mencegah Tuan Zhang mengungkapkan masalah itu. Mendengar jawaban ini, Guru Zhang terdiam, bagaikan tersambar petir. Awalnya dia mengira Zhao Chen hanya seorang siswa biasa, dan Xiao yang beserta patung kertas itu dapat dengan mudah mengalahkannya. Begitu Zhao Chen meninggal, beritanya akan menyebar ke seluruh desa dan kabupaten di sekitarnya dalam beberapa hari.
Ditambah dengan pernyataannya sebelumnya bahwa Zhao Chen telah menyinggung para dewa, orang-orang pasti akan percaya bahwa ini adalah hukuman para dewa kepada Zhao Chen, dan pada saat yang sama, mereka akan semakin menghormati dan mempercayainya. Namun, Guru Zhang tidak pernah menyangka bahwa Zhao Chen benar-benar akan berubah menjadi seorang kultivator. Ini seperti mencoba memamerkan keterampilan Anda dalam bermain basket, tetapi malah bertemu Kobe. Sungguh tragis. Membayangkan menggunakan cara licik untuk membunuh seorang kultivator membuat Master Zhang merinding. Jika dia membunuhnya, itu tidak masalah, tetapi pihak lain tetap aman. Dalam hal ini, situasinya sangat berbahaya. Guru Zhang tidak dapat menahan gemetarnya. Ia sungguh tak tahu malu dan tak tahu malu. Ia langsung melempar selimut, melompat dari tempat tidur telanjang bulat, berlutut di hadapan Zhao Chen, dan berseru dengan air mata berlinang di wajahnya. Aku salah, Dewa Agung, aku sungguh tahu aku salah. Maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untukmu, bahkan menjadi budakmu. Zhao Chen mengabaikannya dan hanya berkata, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya klarifikasi. Tuan Zhang, yang mengira dirinya telah menemukan kesempatan untuk hidup, buru-buru berkata, silakan bertanya, saya pasti akan menjawab semua yang saya tahu. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk ke cincin ibu jari perunggu. Lalu bertanya, dari mana kamu mendapatkan benda ini dan tumpukan jimat tadi? Guru Zhang menjawab, ceritanya begini beberapa tahun yang lalu, seorang lelaki tua melewati desa kami. Saya melihat dia tanpa sakit-sakitan, jadi saya berbaik hati memberinya makanan. Sebagai balasan, dia bersikeras untuk membalas budi saya dan memberi saya 2 barang ini. Melihat tatapannya yang licik, Zhao Chen tahu dia berbohong dan mencibir. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan tipu daya. Tuan Zhang gemetar ketakutan dan tidak berani berbohong lagi. Ia mengaku dengan jujur, memang, saya melihat orang tua itu membawa banyak uang dan tanpa sakit-sakitan, jadi saya punya niat jahat dan membunuhnya. Setelah itu, saya menemukan 2 benda ini dan sebuah buku tentangnya. Buku itu mencatat cara menggunakannya, serta beberapa jimat dan mantra. Tetapi setelah saya mencobanya, saya mendapati bahwa selain 2 benda ini, jimat dan mantra lainnya tidak berguna. Tidak berguna? Itu karena kamu tidak tahu nilainya. Zhao Chen mencibir dalam hati. Ia yakin bukan karena jimat dan mantra yang tercatat di buku itu tidak berguna, melainkan karena Tuan Zhang kekurangan ki atau tekad, sehingga jimat dan mantra itu tidak bisa berefek. Di mana buku itu? Tanya Zhao Chen. Ada di dalam tasku. Tuan Zhang menunjuk ke rak pakaian di samping tempat tidur, di mana sebuah tas berwarna coklat tergantung. Tas itu tidak hanya dihiasi dengan simbol yin yang dan 8 trigram, tetapi juga dengan mantra 6 suku kata Om Mani Padme Hum. Nah, satu lagi produk aneh dari perpaduan agama Buddha dan Taoisme. Zhao Chen berjalan mendekat, membuka tas itu, dan menemukan bahwa tas itu berisi alat peraga yang digunakan Tuan Zhang untuk menipu dan membodohi orang. Ada juga sebuah buku usang dan menguning tergeletak di dasar tas. Dia mengeluarkan buku itu sangat tipis, mungkin hanya sekitar 30 halaman, dan lebih dari separuhnya bernoda atau robek. Di antara halaman-halaman buku yang utuh, Zhao Chen melihat metode pembuatan dan penggunaan patung kertas, serta teknik rahasia mengendalikan Xiaoyang dengan cincin ibu jari perunggu, bersama dengan beberapa mantra dan jimat. Setelah diteliti lebih lanjut, Zhao Chen menemukan bahwa mantra dan jimat yang tercatat dalam buku tersebut juga mengikuti jalur perdukunan. Namun, mereka bukanlah para dukun yang bertanggung jawab untuk menyembah langit dan bumi di zaman kuno, melainkan aliran perdukunan selanjutnya yang menghususkan diri dalam pemakaman, menanyakan tentang hantu, dan merapal mantra. Setelah melirik sekilas, Zhao Chen mengumpulkan semua mantra dan jimat yang tersimpan rapi dari buku tipis itu. Namun, Zhao Chen tidak mengembalikan buku itu kepada Tuan Zhang. Ia langsung membuka cincin penyimpanannya dan menyimpan buku itu di dalamnya. Melihat buku itu lenyap begitu saja, Guru Zhang dipenuhi rasa takut dan semakin kagum terhadap Zhao Chen. Berikan padaku cincin ibu jari perunggu itu, perintah Zhao Chen. Meskipun Tuan Zhang tidak bersedia, dia tidak berani menentang keinginan Zhao Chen. Dia pun dengan patuh mengeluarkan cincin ibu jari perunggu, mengangkatnya ke atas kepala dengan kedua tangan, lalu menyerahkannya kepada Zhao Chen. Setelah mengambil cincin ibu jari perunggu itu, Zhao Chen segera mengamatinya dan menyadari bahwa meskipun Tuan Zhang telah mendapatkan artefak ajaib tersebut dan membaca petunjuk penggunaannya, ia belum memanfaatkan potensinya secara maksimal. Di tangannya, cincin ibu jari perunggu itu bukanlah alat untuk mengendalikan Xiaoyang, melainkan alat untuk mengintimidasi dan mengancam. Sungguh sayang. Zhao Chen mendengus dan berkata, benda ini milikku sekarang. Hati Tuan Zhang berdarah karena rasa sakit, tetapi ia tak berani menunjukkannya sedikit pun. Ia malah memaksakan senyum dan berkata dengan patuh, ya, harta karun seperti itu harus dipersembahkan kepada Sang Abadi Agung. Setelah menyimpan cincin ibu jari perunggu itu, Zhao Chen tiba-tiba bertanya, selain mengirim Xiaoyang dan patung kertas itu untuk membunuhku hari ini,
Apakah kamu pernah menggunakannya untuk membunuh orang lain sebelumnya? Tuan Zhang segera melambaikan tangannya dan protes. Tidak, sama sekali tidak. Ini pertama kalinya aku melakukan ini. Zhao Chen memotongnya. Mencibir, aku baru saja bilang aku punya banyak cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya kau tidak percaya padaku. Baiklah, akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Sebelum Guru Zhang dapat bereaksi, Zhao Chen telah mengeluarkan beberapa jarum emas dan secepat kilat menusuk beberapa titik akupuntur di tubuh Guru Zhang. Dalam sekejap, Guru Zhang merasa seolah-olah terjatuh ke dalam sarang semut, seluruh tubuhnya dipenuhi semut, yang terus-menerus menggigitnya, membuatnya merasa sangat perih dan gatal. Perasaan aneh ini hampir membuatnya gila. Sambil menggaruk tubuhnya, Tuan Zhang tertawa dan memohon. Haha, hehe, gatal sekali, perih sekali. Dewa Agung, aku salah, maafkan aku sekali ini saja. Aku tak akan berani berbohong lagi padamu. Tawanya lebih tidak mengenakan daripada tangisannya. Dan dalam kegelapan malam, itu benar-benar seseram yang bisa dibayangkan. Zhao Chen tidak menusukkan jarum, tetapi menunggu sampai rasa sakit dan gatal mereda dengan sendirinya setelah 30 detik. Guru Zhang terbaring di tanah, lumpuh total, dan terengah-engah. Zhao Chen menatapnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Guru Zhang hampir menangis. Dewa Agung, aku tidak berani berbohong lagi. Kumohon, jangan biarkan aku merasakan perasaan itu lagi. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa sakit dan gatal lebih menyiksa daripada nyeri. Zhao Chen tidak membuang kata-kata dan berkata langsung, kalau begitu, ceritakan semua hal buruk yang telah kau lakukan dan orang-orang yang telah kau sakiti selama bertahun-tahun. Ya, aku akan memberitahumu sekarang juga. Tuan Zhang tidak berani berbohong lagi dan dengan jujur mengakui berbagai kejahatan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Setelah mendengarkan, Zhao Chen menyadari bahwa pria ini bukan hanya penipu, tetapi juga penjahat yang kejam. Beberapa orang, termasuk Wang Gui dan suami janda Ma, dibunuh olehnya, baik melalui patung kertas, belati burung hantu, maupun karena perbuatannya sendiri. Selain itu, ia sering mengirim patung kertas untuk berpura-pura menjadi dewa dan hantu serta menyakiti orang, lalu berpura-pura mengusir hantu dan setan untuk menghasilkan uang. Percaya atau tidak, trik ini selalu berhasil. Tak hanya berhasil menipu sejumlah besar uang, ia juga mendapatkan reputasi sebagai orang abadi di desa-desa dan kabupaten sekitarnya. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa seseorang yang dipandang sebagai makhluk abadi oleh dunia sebenarnya adalah seorang penjahat kejam yang membunuh demi uang? Pada menit ketiga, jarum emas yang ditusukkan Zhao Chen ke titik akupuntur Guru Zhang kembali berefek, memberinya sensasi kenikmatan digigit ribuan semut. Kali ini, durasi dan intensitasnya bahkan lebih hebat. Setelah gelombang kedua rasa geli dan gatal mereda, Zhao Chen merentangkan tangannya dan memberi isyarat meminta maaf. Aku lupa memberitahumu sebelumnya. Sensasi geli dan gatal ini akan terasa setiap 3 menit. Jangan khawatir, asal kau jujur, aku akan membantumu mencabut jarum emas itu nanti. Sebagai tanggapan, Guru Zhang hanya bisa mengutuk dalam hati dan segera mengakui kejahatannya. Setelah selesai menjelaskan, masalahnya belum selesai. Zhao Chen mengeluarkan pena dan kertas dari gudangnya, melemparkannya ke hadapan Tuan Zhang, dan memerintahkan, tuliskan semua bukti dan detail kejahatanmu yang baru saja kau akui. Lalu pergilah ke kantor polisi dan serahkan diri. Hah? Tuan Zhang terkejut mendengar ini. Zhao Chen mengangkat alisnya. Apa? Tidak mau masuk penjara? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak atas nama surga. Tuan Zhang bergidik dan buru-buru berkata, saya bersedia masuk penjara. Saya bersedia masuk penjara. Bercanda? Setidaknya kau akan hidup jika masuk penjara. Tetapi jika Zhao Chen bertindak atas nama surga, kau akan mati. Dia pandai membuat pilihan berdasarkan pertimbangan untung ruginya. Tuan Zhang mengambil kertas dan pena, lalu setelah menulis beberapa kata, ia berhenti dengan wajah tertekan, lalu berkata, Yang Mulia, saya tidak keberatan menuliskan semua kejahatan dan detail pelanggaran saya, tetapi saya khawatir polisi tidak akan mempercayai saya. Zhao Chen memikirkannya dan menyadari bahwa itu sangat masuk akal. Rencana pembunuhan Tuan Zhang demi uang sebagian besar melibatkan pemesanan patung kertas dan burung hantu untuk melaksanakannya. Tapi jika semua ini ditulis dalam sebuah pengakuan, polisi pasti akan sangat skeptis. 9 dari 10, mereka akan menganggapnya gila dan bicara omong kosong. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen berkata, pengakuan harus ditulis, tetapi patung kertas dan masalah Xiao yang tidak dapat dimasukkan di dalamnya. Lalu bagaimana saya harus menulisnya? Tanya Guru Zhang. Zhao Chen mengangkat bahu, menyerahkan tanggung jawab kembali kepada Tuan Zhang. Bagaimana kau menulisnya? Itu urusanmu, aku tidak peduli. Tapi ada satu hal yang perlu kuingatkan, itu harus ditulis secara logis dan masuk akal. Aku akan membaca pengakuanmu. Jika aku tidak puas, aku akan membuatmu terus merevisinya. Jangan lupa, masih ada jarum yang tertancap di tubuhmu, dan setiap 3 menit jarum itu akan memberimu sensasi gatal dan geli yang hebat.
Mendengar kata gatal dan perih, Tuan Zhang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika kutukan bisa membunuh, Zhao Chen pasti sudah mati belasan atau 20 kali sekarang. Guru Zhang mendesah, menerima kenyataan, alisnya berkerut, dan dia menggigit penanya, merenungkan bagaimana cara menulisnya. Saat itu, ia merasa seperti kembali ke masa kuliah, menghadapi ujian yang sangat sulit namun sangat penting. Sungguh menyiksa. Setelah beberapa kali revisi dan penulisan ulang, Guru Zhang akhirnya menulis pengakuan yang memuaskan Zhao Chen. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Zhao Chen mengembalikan surat pengakuan itu kepada Tuan Zhang dan memerintahkan, ingat apa yang kau tulis, lalu pergilah ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku. Jangan mencoba menyangkalnya, dan jangan mencoba melarikan diri. Kau sama sekali tidak bisa lolos begitu saja. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao Chen berbalik untuk pergi. Tuan Zhang berlutut di samping tempat tidur, menatap punggungnya, kilatan tajam melintas di matanya. Dia tidak ingin masuk penjara, apalagi mati, dia ingin meneruskan hidupnya yang penuh pesta pora dan hidup tanpa beban. Namun Zhao Chen telah membawanya ke ambang keputusasaan. Hanya ada satu cara untuk lolos dari jalan buntu ini, bunuh Zhao Chen. Sekarang Zhao Chen sudah membelakanginya, ini kesempatan yang sempurna. Hasrat mengalahkan rasa takut. Tuan Zhang menggertakkan gigi, meraih ke bawah bantal, dan mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke belakang kepala Zhao Chen. Sebelumnya, dia tidak sempat mencabut pistol dari bawah bantalnya, dan dia tidak yakin bisa membunuh seorang kultivator secara langsung. Namun sekarang, dengan Zhao Chen membelakanginya, situasinya berbeda. Dalam pandangan Master Zhang, bahkan jika Zhao Chen seorang kultivator, tubuhnya tidak mungkin sekuat itu hingga kebal peluru, bukan? Kecepatannya pun tidak mungkin lebih cepat dari peluru, bukan? Saat ini, ia sangat yakin bisa membalikkan keadaan dan membunuhnya. Nak, kau yang minta, jangan salahkan aku, geram Tuan Zhang dalam hati sambil menarik pelatuknya. Tetapi suara tembakan tidak terdengar seperti yang diharapkan. Tepatnya, jari Tuan Zhang tidak mematuhi perintah otaknya untuk menarik pelatuk. Tuan Zhang terdiam sejenak, lalu mencoba menarik pelatuk lagi, tetapi tangannya tampak tak terkendali, sama sekali tidak bergerak. Zhao Chen sudah sampai di pintu kamar. Ia berbalik, melirik Zhang Fashi yang ketakutan, menggelengkan kepala, dan mendesah, aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Guru Zhang segera menyadari bahwa kondisi jarinya pasti disebabkan oleh Zhao Chen. Memang, Zhao Chen diam-diam melemparkan mantra pengendali pikiran padanya sebelum pergi. Tetapi Guru Zhang tidak menyadarinya dan mengira serangan diam-diamnya telah berhasil. Guru Zhang panik dan segera berlutut, berulang kali memohon pengampunan, saya salah, saya benar-benar salah, tolong maafkan saya. Kali ini, Zhao Chen tidak memaafkannya. Ia berkata dengan dingin, kau memang salah, jadi tebuslah dosamu dengan kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, Guru Zhang terkejut melihat tangannya lepas kendali dan dia telah memasukkan pistol ke mulutnya. Tidak, tidak. Dalam keputusasaan, Guru Zhang ingin memohon belas kasihan, tetapi ia mendapati lidahnya juga tidak terkendali, dan ia tidak dapat lagi berbicara dengan lancar. Zhao Chen berhenti menatapnya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Ledakan. Suara tembakan terdengar, dan Tuan Zhang menggunakan senjatanya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, mengotori tanah dan pengakuannya. Tubuhnya tetap berlutut, tak terkulai, seolah ia menggunakan postur ini untuk bertobat kepada orang-orang yang telah dibunuhnya. Saat keluar rumah, Zhao Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara, dan hembusan angin yang menakutkan menerpanya. Ia mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan terkejut melihat beberapa hantu melayang di halaman. Hantu-hantu ini sangat lemah, jauh lebih lemah dari Zheng Rui, jadi mereka tidak dapat menunjukkan penampilan yang jelas, hanya garis-garis kasar saja. Bagaimana mungkin begitu banyak hantu tiba-tiba muncul? Zhao Chen terkejut dan diam-diam waspada. Namun kemudian, ia melihat semua hantu di halaman berlutut di hadapannya. Sebuah suara aneh dan menyeramkan terngiang di telinganya, itu bahasa hantu. Terima kasih telah membalas dendam atas permusuhan berdarah kita. Zhao Chen langsung mengerti. Hantu-hantu ini bukanlah kaki tangan Zhang Sang Guru, melainkan arwah orang-orang yang dibunuh oleh Zhang Sang Guru. Karena mereka mati secara tidak adil, karena mereka menyimpan dendam, arwah mereka tidak dapat dilepaskan setelah kematian dan tetap berada di dunia fana. Hari ini, dengan wafatnya Zhang Sang Guru, dendam mereka terbalaskan, dan mereka datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhao Chen. Zhao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam bahasa hantu, tidak perlu berterima kasih padaku. Semoga kamu bahagia di kehidupan selanjutnya. Para hantu terkejut karena Zhao Chen dapat melihat mereka dan berbicara dalam bahasa hantu. Zhao Chen tidak memberikan banyak penjelasan, melainkan membacakan sebuah mantra. Ia mempelajarinya dari kitab-kitab perdukunan kuno, dan mantra itu memiliki kekuatan untuk membebaskan jiwa orang mati. Seiring mantra-mantra bergema,
Arwah para hantu semakin redup dan transparan hingga akhirnya lenyap. Ini menandakan bahwa mereka telah meninggalkan dunia manusia dan memasuki siklus reinkarnasi. Semoga di kehidupan kalian selanjutnya, kalian semua bertemu orang baik dan bisa menjadi orang baik, kata Zhao Chen lembut, lalu berbalik dan melirik ke kamar tidur. Jasad Guru Zhang masih berlutut di depan tempat tidur, namun tak seorang pun tampak. Sepertinya jiwa orang ini langsung dibawa ke dunia bawah. Sebenarnya, bahkan jika jiwanya tetap berada di dunia fana, atau bahkan berubah menjadi hantu pendendam, Zhao Chen tidak akan takut. Kalau kamu masih hidup, aku bisa membunuhmu. Kalau kamu sudah mati, kenapa aku harus takut padamu? Lucu sekali. Mengalihkan pandangannya, Zhao Chen membalik dinding halaman, mengenakan jimat bumi menyusut yang baru, dan meninggalkan desa Longmen dengan kecepatan seperti hantu. Sementara itu, penduduk desa, yang terbangun oleh suara tembakan, bergegas keluar dari tempat tidur, mengenakan mantel mereka, dan keluar untuk menyelidiki. Apa yang telah terjadi? Suara apa itu tadi? Kedengarannya seperti suara tembakan. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tepat saat penduduk desa berkumpul berdua atau bertiga, mendiskusikan masalah itu, teriakan melengking datang dari rumah janda MA. Ternyata setelah berlari keluar desa, Zhao Chen membatalkan kutukan hipnotisnya. Janda MA menyadari adanya cahaya di kamar dan terbangun. Ketika ia membuka mata, ia melihat Tuan Zhang berlutut di depan tempat tidur, berlumuran darah. Ia langsung ketakutan dan berteriak. Mendengar jeritan itu, penduduk desa bergegas ke rumah janda MA. Karena gerbang terkunci, beberapa pemuda memanjat tembok dan membukanya. Kemudian, sekelompok orang menyerbu ke kamar tidur, di mana mereka menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Tuan Zhang berlutut telanjang di depan tempat tidur, pistol terselip di mulutnya, kepalanya tertembus peluru, darah menggenang di lantai. Sementara itu, janda MA meringkuk ketakutan di kaki tempat tidur yang bersandar di dinding, gemetar. Penduduk desa itu sangat suka bergosip dan langsung mulai membicarakannya. Saya belum dengar janda MA sudah punya pacar. Siapa pria ini? Benarkah? Sejak suami janda MA meninggal, dia menolak banyak pelamar. Dari mana asal pria ini? Dan bagaimana dia meninggal? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tapi kenapa dia ingin bunuh diri? Dan dari mana dia mendapatkan pistol itu? Seseorang mengenali almarhum sebagai Tuan Zhang dan berseru kaget, "Ya Tuhan! Bukankah ini Tuan Zhang dari desa Shangxian? Astaga, bukankah dia punya istri dan anak? Kapan dia terlibat dengan janda MA? Lalu dia bunuh diri? Apa yang sebenarnya terjadi?" Seseorang yang memiliki informasi orang dalam bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Saya dengar Tuan Zhang ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi kota karena menghalangi penduduk desa Xiaoqiao untuk berobat. Kapan beliau dibebaskan? Dan mengapa beliau meninggal di rumah janda MA? Pada saat ini, seseorang yang bermata tajam melihat pengakuan itu tergeletak di genangan darah dan mengumpulkan keberanian untuk melihat lebih dekat. Meskipun pengakuan itu berlumuran darah, tulisan tangannya masih terbaca. Setelah membaca beberapa baris, wajah pria itu berubah drastis. Ya Tuhan, Tuan Zhang ini ternyata binatang buas berkulit manusia. Kukira dia seorang guru yang tercerahkan. Yang lain segera berkumpul dengan rasa ingin tahu. Bertanya serempak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pria itu menunjuk pengakuan yang tergeletak di genangan darah dan berkata, kertas itu berisi semua kejahatan yang telah dilakukannya. Orang terkutuk ini tidak hanya menggelapkan uang dengan tipuannya, tetapi juga merenggut nyawa. Dipenuhi amarah yang membara, ia meludahi mayat Tuan Zhang. Beberapa orang yang lebih berani berkerumun di sekitarnya, tidak berani mengambil pengakuan yang berlumuran darah itu, tetapi malah menjulurkan leher untuk melihatnya. Setelah membacanya, mereka pun ikut mengutuk. Banyaknya kejahatan yang tercatat dalam pengakuan itu sungguh mengejutkan. Penduduk desa sepakat bahwa Tuan Zhang pasti telah berubah pikiran untuk bunuh diri. Mengenai mengapa ia memilih bunuh diri di rumah janda MA, hal itu tetap menjadi misteri. Pihak desa segera menghubungi kantor polisi kota, dan setengah jam kemudian, petugas polisi dari kantor polisi kota tiba bersama-sama. Ketika polisi menerima panggilan darurat, mereka mencari kemana-mana Tuan Zhang yang melarikan diri. Bahkan setelah tiba di rumah janda MA dan melihat jasad Tuan Zhang, mereka masih tidak mengerti bagaimana ia bisa menembus dinding sel tahanan dan melarikan diri. Mereka juga tidak mengerti mengapa, jika ia melarikan diri, ia bunuh diri. Dan bagaimana dengan isi pengakuan itu, apakah itu benar? Setelah pemeriksaan dan interogasi, polisi memastikan bahwa tulisan tangan pada surat pengakuan itu memang milik Tuan Zhang, sesuai dengan gaya tulisan tangannya saat memberikan keterangan di kantor polisi kota sore itu. Setelah diperiksa dan diinterogasi, janda MA mengakui bahwa ia telah bersekongkol dengan Tuan Zhang untuk membunuh suaminya setelah perselingkuhan mereka terbongkar. Karena tidak ada figur kertas atau burung hantu yang digunakan dalam kasus pembunuhan ini, pengakuan yang ditulis oleh Guru Zhang adalah kisah sebenarnya dari kejadian tersebut, persis seperti yang dijelaskan oleh janda MA. Berdasarkan kedua hal tersebut,
Polisi pun memastikan kebenaran isi pengakuan tersebut dan melakukan penyelidikan. Janda MA dibawa ke kantor polisi kota untuk diselidiki setelah terlibat dalam pembunuhan suaminya. Ketika ia meninggalkan desa, ia dicemooh oleh seluruh penduduk desa. Bertahun-tahun kemudian, kematian Tuan Sang, dan berbagai kejahatan yang dilakukannya semasa hidupnya, tetap menjadi topik pembicaraan di antara penduduk desa di sekitarnya. Bahkan beberapa stasiun televisi provinsi dan kota madya membuat serangkaian laporan tentang masalah ini, dan salah satunya bahkan menayangkan drama televisi tentangnya. Akan tetapi, orang-orang tidak pernah mengerti mengapa. Jika Tuan Sang menyesal, ia tidak mengakui kejahatannya di kantor polisi, melainkan melarikan diri, menulis pengakuan, dan bunuh diri. Masalah ini ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri. Di sisi lain, setelah keluar dari desa Longmen, Zhao Chen tidak langsung kembali ke desa Xiaqia, tetapi pergi ke Gua Shikan. Itu adalah gua besar yang terletak jauh di pegunungan, dan sangat sedikit orang yang pergi ke sana. Sesuai instruksi Guru Shang, Xiao yang biasanya bersembunyi di area Gua Shikan. Ketika membutuhkan bantuan, ia akan membawa ternak hidup ke sana, mempersembahkan ternak tersebut, dan meminta bantuan Xiao Yang. Berkat cincin ibu jari perunggu itu, Xiao yang jarang menolak permintaannya. Namun, Xiao yang tidak tahu bahwa Tuan Zhang sebenarnya tidak bisa menggunakan cincin ibu jari perunggu itu dan hanya menggunakannya sebagai dalih. Namun cincin ibu jari perunggu ini berbeda setelah sampai di tangan Zhao Chen. Zhao Chen yakin dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan Xiao yang sepenuhnya. Kalau begitu, tidak perlu membunuhnya langsung. Lebih baik mengampuni nyawa Xiao yang agar dia bisa bekerja untuknya. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah merekrut roh gunung ini sebagai pengikut. Sambil berlari, Zhao Chen juga memeriksa kekuatan kemauan yang baru saja diperolehnya dari jiwa-jiwa tersebut. Mungkin karena ia telah menyelesaikan keinginan para hantu yang tidak terpenuhi dan membalas dendam pertumpahan darah mereka, kekuatan keinginan yang mereka berikan kepada Zhao Chen tidak hanya sangat murni tetapi juga sangat berlimpah. Tetapi yang benar-benar mengejutkan Zhao Chen adalah bahwa keinginan tersebut berbeda dari keinginan yang sebelumnya ia peroleh dari orang yang masih hidup. Setelah melakukan analisis, Zhao Chen menyimpulkan bahwa kekuatan keinginan yang diberikan oleh hantu dan yang diberikan oleh orang hidup pada hakikatnya saling bertolak belakang. Namun keduanya saling memperkuat dan melengkapi. Perasaan ini sangat mirip dengan dua energi Yin dan Yang. Apakah kekuatan keinginan juga memiliki aspek Yin dan Yang? Zhao Chen terkejut dan buru-buru mencari jawaban di lembar informasi. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya ia menemukan informasi yang relevan tebakannya benar. Kekuatan harapan memang terbagi menjadi Yin dan Yang. Yang hidup memberikan kekuatan yang berupa harapan. Sementara yang mati memberikan kekuatan Yin berupa harapan. Karena kekuatan aspirasi terbagi menjadi Yin dan Yang, artinya saya harus menyelaraskan Yin dan Yang aspirasi saya di masa mendatang. Jika tidak, baik yang dominan maupun Yin yang kuat, hal itu akan merugikan kultivasi dan kesehatan fisik saya. Zhao Chen tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dilihatnya di lembar informasi bahwa dukun tidak hanya bisa menyembuhkan orang, tetapi juga mengusir hantu. Tampaknya mengusir hantu adalah cara untuk memperoleh kekuatan keinginan Yin. Sepertinya mulai sekarang, aku tidak hanya harus menyembuhkan orang, tapi juga mengusir hantu. Tidak, aku belum tahu cara mengusir hantu. Hari ini, aku hanya membantu hantu-hantu itu memenuhi keinginan mereka yang belum terpenuhi dan kebetulan menggunakan sihir untuk membantu mereka meninggal. Mungkin, sebelum aku belajar cara mengusir hantu, membantu hantu memenuhi keinginan mereka dan menyelesaikan kematian mereka juga merupakan cara untuk mendapatkan kekuatan roh. Setelah berlari lebih dari 40 menit, Zhao Chen tiba di Gua Shikan. Di bawah naungan kegelapan, pegunungan bergelombang di sekelilingnya menyerupai seekor binatang raksasa yang berbaring di tanah, dan gua di dinding gunung di depan adalah rahang binatang buas yang menganga. Gua itu tidak diketahui kedalamannya dan gelap gulita di dalamnya, tanpa seberkas cahaya pun. Meskipun penglihatan Zhao Chen setara dengan elang, ia akan benar-benar tersesat begitu masuk ke dalam. Karena itu, ia tidak terburu-buru masuk ke dalam gua, melainkan berdiri di luar dan mengeluarkan cincin ibu jari perunggu dari cincin penyimpanannya. Cincin ibu jari perunggu ini dilapisi patina berbintik-bintik, tetapi Anda masih dapat melihat samar-samar beberapa pola sederhana dan kuno serta karakter aneh yang terukir di atasnya. Zhao Chen dengan hati-hati memeriksa karakter tersebut dan menemukan bahwa itu adalah karakter skrip tulang peramal kuno untuk tahanan. Lembar informasi di atas memberikan pengantar tentang cincin ibu jari perunggu cincin pengikat iblis adalah alat penyiksaan. Ketika digunakan dengan rantai, belenggu, dan benda-benda lain yang ditempa khusus, cincin ini dapat memenjarakan binatang dan roh iblis, memaksa mereka untuk melayani tujuannya. Namun, teknik ini pada akhirnya hanyalah metode minor. Teknik ini hanya dapat mengendalikan binatang dan roh iblis melalui penyiksaan fisik dan tidak dapat benar-benar membuat mereka setia. Setelah cincin pengikat iblis hilang atau diambil oleh orang lain, pengguna tidak akan dapat mengendalikan binatang dan roh iblis dan bahkan mungkin mengalami serangan balasan. Setelah membaca deskripsinya, Zhao Chen menghela napas, jadi cincin ini disebut cincin pengikat iblis. Melihat rantai besi yang dipaku di bahu Xiao Yang,
Cincin ini memang menyerupai alat penyiksaan. Orang yang bisa menciptakan artefak ajaib seperti itu benar-benar jenius sekaligus gila. Benar, kan? Memenjarakan monster dan roh dengan alat penyiksaan dan membuat mereka bekerja untukmu. Ide yang luar biasa imajinatif, dan membayangkannya berhasil, sungguh tak masuk akal. Setelah menghela napas beberapa kali, Zhao Chen melanjutkan membaca lembar informasi tersebut. Deskripsi berikut berbunyi cincin pengikat iblis ini masih menyimpan jejak aura pemilik sebelumnya. Untuk menggunakannya, aura yang tersisa ini harus dihapus terlebih dahulu. Cara spesifiknya adalah sebagai berikut. Jadi begitu. Melihat ini, Zhao Chen akhirnya mengerti mengapa Tuan Zhang tidak bisa menggunakan cincin pengikat iblis, namun tetap bisa membuat Xiao Yang patuh. Ternyata dia mengandalkan secercah energi sisa ini. Cincin pengikat iblis masih mempertahankan aura pemilik sebelumnya, sehingga Xiao Yang mengira Tuan Zhang adalah utusan yang dikirim oleh pemilik sebelumnya, yang patuh mengikuti perintah dan tidak berani menentang. Namun, cincin itu tidak menyadari bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal, dan Tuan Zhang sama sekali tidak membutuhkan cincin pengikat iblis. Ia hanya menggunakannya sebagai kedok. Tuan Zhang beruntung. Jika cincin pengikat iblis tidak mempertahankan aura pemilik sebelumnya, ia pasti sudah dilahap saat pertama kali bertemu Xiao Yang. Dan selama bertahun-tahun, aura yang tersisa di dalam cincin itu semakin melemah. Dalam beberapa tahun lagi, aura itu akan lenyap sepenuhnya. Bahkan jika Zhao Chen tidak membunuhnya hari ini, ia tetap akan menjadi santapan Xiao Yang. Setelah membaca dengan saksama metode penghapusan aura yang diuraikan pada lembar informasi beberapa kali dan menghafalnya dengan saksama, Zhao Chen menutup matanya, mengaktifkan tekadnya untuk memasuki cincin penjara iblis, dan mulai menghapus aura yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Karena pemilik sebelumnya telah meninggal beberapa tahun lalu, aura yang ditinggalkannya di cincin penjara iblis jauh lebih lemah daripada sebelumnya, dan Zhao Chen mampu menghapusnya sepenuhnya tanpa banyak usaha. Selanjutnya, Zhao Chen meninggalkan sedikit kekuatan keinginannya di dalam cincin pemenjaraan iblis, lalu mengangkat jari tengah kanannya, memasukkannya ke dalam mulut dan menggigitnya, meneteskan setetes darah panas dari ujung jarinya ke cincin pemenjaraan iblis. Darah dari ujung jari telunjuk, juga dikenal sebagai darah jantung, mengandung esensi seseorang. Darah ini tidak hanya dapat digunakan untuk menangkal roh jahat dan melindungi dari pengaruh jahat, tetapi juga membantu artefak magis mengenali pemiliknya. Saat darah jantungnya menyentuh kata tahanan, cincin iblis penjara mengeluarkan dengungan lembut dan memancarkan cahaya hijau redup, menyelimuti Zhao Chen. Untungnya, tidak ada orang di sekitar saat itu. Kalau tidak, mereka pasti salah mengira Zhao Chen sebagai goblin. Suara dan lampu hijau datang dan pergi dengan cepat, menghilang dalam 1 atau 2 detik, dan lingkungan sekitar kembali menjadi gelap dan sunyi. Zhao Chen merasakan sensasi aneh cincin penjara iblis di tangannya memiliki hubungan khusus dengannya. Ia tahu ini pertanda artefak magis itu telah berhasil mengenali pemiliknya. Kini, cincin penjebak iblis ini resmi menjadi artefak magisnya, dan ia bisa memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Zhao Chen menyelipkan cincin penjara iblis ke ibu jari kanannya, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, "Di mana Xiao Yang? Datanglah padaku segera." Cincin pengikat iblis memancarkan bintik-bintik cahaya hijau sebagai respons. Sementara itu, jauh di dalam gua, Xiao Yang sedang menyembuhkan luka-lukanya dengan ramuan-ramuan yang dikumpulkannya dari pegunungan. Di sampingnya terbaring seekor rubah yang telah ditangkapnya, gemetar ketakutan. Xiao Yang mencengkeram rubah itu dan mencabik-cabiknya untuk menggunakan darahnya sebagai obat ketika tiba-tiba kunci besi di pundaknya mulai bergerak sendiri, bergetar hebat dan menyebabkan rubah itu meringis kesakitan luar biasa. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinganya. "Di mana Xiao Yang? Temui aku segera." Ekspresi Xiao Yang langsung berubah. Ia tahu bahwa tuannya memanggilnya menggunakan cincin pengikat iblis. Jika ia tidak bisa mencapai tuannya dalam waktu yang ditentukan, rantai terkutuk yang diikatkan di bahunya akan menyiksanya sampai ia ingin mati. Xiao Yang tidak punya pilihan selain berhenti menyembuhkan, meninggalkan rubah itu, dan mengikuti tuntunan rantai di bahunya untuk menemukan tuannya. Dalam perjalanan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuanku sudah beberapa tahun tak muncul, hanya mengirim utusan untuk memanggilku komandan. Mengapa ia datang menemuiku secara langsung hari ini? Apakah karena ia mengetahui tentang upaya pembunuhanku yang gagal dan datang untuk menghukumku?" Memikirkan hal ini, Xiao Yang, roh gunung, tidak dapat menahan gemetar. Rubah kecil, yang nyaris lolos dari kematian, juga berlari menyelamatkan diri begitu yakin bahwa Xiao Yang telah pergi. Xiao Yang bergegas keluar dari gua dan berlari menuju Zhao Chen. Ketika ia semakin dekat dan melihat wajah Zhao Chen dengan jelas, ia terkejut. Pikiran bagaimana mungkin orang sekuat itu ada di sini, terlintas di benaknya, dan ia segera berbalik untuk melarikan diri. Adegan ini membuat Zhao Chen geli sekaligus jengkel. Ia menyentuh hidungnya, menggelengkan kepala, dan tersenyum kecut. "Apa aku semenakutkan itu? Aku bahkan bisa menakuti roh gunung?" Ia lalu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Kembalilah!" Rantai besi yang terkunci di bahu Xiao Yang langsung bereaksi,
seolah ditarik oleh tangan tak terlihat, langsung meluruskan dan dengan paksa menghentikan pelarian Xiao Yang. Xiao Yang tertegun sejenak, lalu dia mengerti bahwa Zhao Chen telah memperoleh cincin penjara iblis dan telah mengenalinya sebagai tuannya. Kali ini, Xiao Yang tak berani lari lagi. Ia berbalik dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk, wajahnya pucat pasi dan gemetar. Bukan Zhao Chen yang ditakutinya, melainkan cincin pengikat iblis di tangan Zhao Chen. Karena cincin pengikat iblis tidak hanya dapat mengendalikannya, tetapi juga memegang kendali atas hidup dan matinya. Meskipun Xiao Yang adalah roh gunung, dia tidak bodoh. Dia tahu apa artinya membalas dendam di kemudian hari. Dia pernah menyerang Zhao Chen sebelumnya. Dan sekarang Zhao Chen datang dengan cincin pengikat iblis, apalagi yang dia cari selain balas dendam? Apa kau takut? Zhao Chen menebak kekhawatiran Xiao Yang, terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Xiao Yang mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Chen dengan terkejut. Ia pendendam dan menyimpan dendam, sama seperti pemilik sebelumnya, sehingga ia percaya bahwa semua makhluk hidup di dunia seperti itu. Mendengar Zhao Chen mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, dia tidak dapat mempercayainya. Kenapa? Tanya Xiao Yang, nadanya masih aneh. Zhao Chen tersenyum dan menjelaskan, kamu hanya mengikuti perintah sebelumnya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Nada suaranya tiba-tiba berubah dingin saat ia mengganti topik. Tapi mulai sekarang, kau harus mematuhi perintahku tanpa bertanya. Sekalipun kau gagal menyelesaikan misi, kau harus segera memberitahuku, alih-alih melarikan diri dan bersembunyi. Mengerti? Xiao Yang memiringkan kepalanya, seolah mencerna maksud kata-kata Zhao Chen. Setelah beberapa saat, ia mengangguk penuh semangat dan menjawab, dimengerti. Ia lalu menunjuk cincin pengikat iblis di tangan Zhao Chen dan berkata, dengan ini, aku tidak akan melanggar perintahmu. Jelas, Xiao Yang bermaksud bahwa dengan cincin pengikat iblis, kau adalah tuanku, dan aku akan mematuhi perintahmu 100%. Namun, ada makna lain yang tersembunyi di balik kata-kata ini jika cincin pengikat iblis diambil oleh orang lain, atau hilang atau rusak, maka aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Zhao Chen menggelengkan kepala dan terkekeh, berpikir dalam hati bahwa roh gunung tetaplah roh gunung. Meskipun sedikit cerdik, ia lugas dan tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Namun, bawahan seperti itu sebenarnya lebih baik. Sebenarnya, Zhao Chen tidak hanya ingin mengendalikan Xiao Yang melalui cincin pengikat iblis. Tujuannya adalah membuat Xiao Yang benar-benar setia kepadanya. Namun, ia juga tahu bahwa ini tidak bisa dicapai dalam semalam. Jadi ia tidak terburu-buru. Ia mulai dengan hal-hal kecil. Mencoba membuat Xiao Yang merasa baik hati atau berterima kasih kepadanya. Alih-alih hanya takut dan gentar. Mengobati cedera tidak diragukan lagi merupakan tindakan terbaik. Zhao Chen menyuruh Xiao Yang membuka mulutnya dan memeriksa tenggorokannya. Meskipun Xiao Yang benar-benar bingung, dia patuh melakukan apa yang diperintahkan. Dalam pertarungan sebelumnya, Zhao Chen pertama-tama memasukkan mutiara tak kenal takut ke dalam mulut Xiao Yang, lalu memasukkan cambuk angin dan petir. Kedua artefak magis tersebut membuat mulut, tenggorokan, dan area lain Xiao Yang terbakar. Selain itu, organ dalamnya juga mengalami kerusakan yang bervariasi. Sebagai perbandingan, luka luar Xiao Yang tidak serius. Karena kulitnya tebal dan bulunya sangat kasar, ia hanya mengalami beberapa bekas luka bakar. Untuk luka luar, Xiao Yang menyiapkan beberapa herba, mengunyahnya, dan mengoleskannya pada luka. Zhao Chen, yang telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok secara mendalam, langsung menyadari bahwa herba tersebut termasuk rhubarb, Bletillas striata, dan Polygonum cuspidatum, yang semuanya berkhasiat mendinginkan darah, mendetoksifikasi, serta mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Hal ini sangat mengejutkannya. Kamu juga tahu ilmu pengobatan? Xiao Yang bertanya dengan bingung, apa itu keterampilan medis? Ini teknik untuk mengobati luka dan penyakit. Zhao Chen menjelaskan dengan sederhana, tetapi Xiao Yang masih tampak bingung dan berkata ia tidak mengerti. Tak berdaya, Zhao Chen hanya bisa bertanya dengan cara yang berbeda, bagaimana kau tahu kalau benda-benda ini bisa mengobati lukamu? Kali ini Xiao Yang mengerti dan menjawab, beberapa sudah aku coba sendiri, dan beberapa sudah kulihat digunakan hewan lain. Zhao Chen mengerti. Pria ini tidak tahu ilmu pengobatan, melainkan, ia telah bertahun-tahun tinggal di pegunungan dan telah menemukan metode penyembuhannya sendiri. Hal ini seperti bagaimana banyak hewan di alam dapat menemukan obat yang tepat untuk diminum setelah sakit atau terluka, itu adalah pengalaman yang diasah oleh alam. Obat-obatan ini cukup untuk luka luar. Aku akan mengobati luka dalammu. Berdirilah, perintah Zhao Chen. Namun setelah Xiao Yang benar-benar berdiri, ia menyesalinya dan berkata sambil tersenyum kecut, lupakan saja, kau seharusnya berbaring saja. Astaga, saat kau berdiri, aku bahkan tidak setinggi pinggangmu. Aku bahkan tidak bisa merawatmu dengan baik. Xiao Yang berbaring dengan patuh, tidak menunjukkan keganasan seperti saat bertarung melawan Zhao Chen sampai mati. Zhao Chen mengeluarkan jarum emasnya dan mulai mengobati luka Xiao Yang di organ dalamnya.
Untungnya, cengkeramannya cukup kuat. Jika itu dokter lain, bahkan jika ribuan jarum patah, mereka tetap tidak akan mampu menembus kulit Xiao Yang. Daging orang ini sekeras besi. Saat Zhao Chen melakukan akupuntur, Xiao Yang merasakan gelombang nyeri, mati rasa, kembung, dan sakit yang berasal dari titik akupuntur tempat ia ditusuk. Perasaan aneh ini mengalahkan rasa sakit di organ dalamnya. Dan ia bahkan merasakan bahwa cedera pada organ dalamnya berangsur-angsur membaik. Xiao Yang segera mengerti bahwa Zhao Chen sedang menyembuhkan lukanya. Sebelum Zhao Chen, ia memiliki beberapa pemilik, tetapi orang-orang itu hanya tahu bagaimana membuatnya melayani mereka. Paling-paling, mereka akan memberinya hadiah berupa makanan ketika mereka senang, tetapi tidak ada yang pernah peduli padanya. Dan tidak ada yang merawat lukanya seperti Zhao Chen. Perasaan aneh dan tak terjelaskan muncul di hati Xiao Yang. Menatap Zhao Chen lagi, tatapannya melembut dengan kehangatan yang baru ditemukan. Setelah akupunktur selesai, Zhao Chen juga kelelahan. Meskipun meridian dan titik akupunktur makhluk mirip burung hantu ini persis sama dengan manusia, kulit, bulu, dan ototnya sangat kuat dan kencang. Melakukan akupunktur padanya jauh lebih sulit daripada melakukan akupunktur pada orang biasa. Meskipun Zhao Chen sudah memiliki kekuatan tahap akhir pembersihan sumsum, ia masih kelelahan dan bermandikan keringat. Baiklah, luka di organ dalammu hampir sembuh. Selanjutnya, kamu perlu minum ramuan herbal setiap hari untuk pemulihan. Zhao Chen menyimpan jarum akupunktur dan memberi instruksi. Ingat, selama periode ini kamu akan membutuhkan ginseng dan astragalus. Dia tengah melafalkan nama-nama obat ketika Xiao yang memotongnya dan bertanya dengan bingung. Apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan? Zhao Chen terkejut, lalu menyadari bahwa meskipun Xiao yang telah melihat ramuan obat yang disebutkannya, ia mungkin tidak tahu nama-namanya. Jadi ia berkata, baiklah, ikut aku. Ia kemudian menuntun Xiao Yang, dan di balik kegelapan, menuju desa Jinhua. Tanpa sepengetahuannya, seekor rubah merah kecil yang berapi-api, bulunya berkilau seperti api, bersembunyi di semak-semak di kejauhan, menyaksikan seluruh kejadian itu. Saat ia dan Xiao Yang pergi, rubah merah kecil itu ragu sejenak, lalu diam-diam mengikuti mereka. Saat kami kembali ke desa Jinhua, sudah pukul 4 pagi. Namun, langit masih gelap gulita, dan semua orang di desa sudah tertidur lelap. Merasakan kehadiran Xiao Yang, ternak-ternak di desa itu sekali lagi meringkuk di sudut, gemetar dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Kucing putih itu bergegas keluar rumah, melirik Xiao Yang, dan mungkin menyadari bahwa kucing besar dan konyol ini telah ditundukkan. Ia tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, ia melompat dan memanjat hingga ke kepala Xiao Yang, lalu duduk bersila. Jika ada hewan lain yang berani bersikap tidak hormat kepadanya, Xiao Yang pasti sudah mengamuk dan mencabik-cabiknya. Namun, terhadap kucing putih itu, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa tidak senang. Malah, ia menunjukkan ekspresi merupakan suatu kehormatan untuk melayani tuanku. Tidak jelas apakah ini karena Zhao Chen atau pesona kucing putih itu sendiri. Zhao Chen membawa Xiao Yang ke pangkalan penanaman tanaman obat Cina, menggali setumpuk ginseng, astragalus, dan tanaman obat lainnya untuknya, lalu mencarikannya sebuah pot dan mengajarinya cara meramu obat langkah demi langkah. Xiao Yang merasa ini cukup merepotkan. Bukankah lebih baik langsung memakan ramuan obatnya? Kenapa repot-repot merebusnya? Kenapa harus repot-repot? Tapi Zhao Chen sekarang adalah tuannya, dan ia tidak berani menentang perintahnya. Ia hanya bisa belajar dengan sabar dan patuh. Setelah mengajar, Zhao Chen bertanya, apakah kamu mempelajarinya? Aku sudah mempelajarinya, Xiao yang mengangguk sebagai jawaban. Zhao Chen kemudian bertanya, apakah Anda sudah menghafal semua langkah pemberian obat?